Di malam pernikahanku, suamiku malah menyuruhku menginap di rumah sebelah. Tak disangka, tengah malam pemilik tempat tidur itu kembali. Setelah malam yang kacau itu, keesokan harinya pintu kamar ditendang hingga terbuka oleh suami baruku. Melihat darah di atas bantal, istrinya yang ada di dalam selimut, dan tubuh bagian atas pria itu yang telanjang. Suami baru itu seketika naik pitam. Lu Yuanzu, beraninya kamu meniduri istriku. Suwan, yang baru saja bertransmigrasi, menatap pemandangan di depannya dengan wajah kebingungan. Begitu membuka mata, dia langsung terpergok di atas ranjang. Ini benar-benar awal yang paling sial. Tiba-tiba, rasa sakit kepala yang hebat menyerangnya. Ingatan pemilik tubuh asli membanjiri benaknya seperti air bah. Waktu pun kembali ke malam sebelumnya. Pemilik tubuh asli baru saja melangkahkan kaki ke ambang pintu keluarga Song dengan gaun pengantinnya. Ibu mertuanya langsung berulah, pura-pura pingsan dan mengatakan menantunya membawa sial. Dan dengan tega mengusirnya keluar dari rumah. Suami barunya yang pengecut itu bukannya membela pemilik tubuh asli, malah membawanya ke rumah keluarga Lu di sebelah. Putra keluarga Lu sedang pergi dinas. Jadi untuk sementara rumahnya tidak ada yang menempati. Begitulah, pemilik tubuh asli menumpang di sini dengan perasaan sedih. Berbaring di ranjang yang asing, menghirup sisa aroma pria asing. Dia baru bisa tertidur lelap menjelang dini hari. Namun, dia tidak menyangka di tengah malam yang gelap gulita, sesosok bayangan dengan lihai memanjat jendela dan masuk ke dalam kamar. Pria itu menanggalkan pakaiannya dan langsung naik ke ranjang. Begitu naik, dia langsung merasa ada yang aneh. Dia mengira adiknya tidak suka karena kamarnya sempit, dan menyelinap lagi ke kamarnya. Jadi, tanpa sungkan dia menendang pantatnya, berniat untuk mendorong orang itu ke sisi dalam ranjang. Selesai menendang, dia baru sadar kalau tendangannya terasa agak kenyal. Sepertinya selama dia pergi dinas, adiknya ini makan banyak makanan enak di rumah. Rasa kantuk pun menyerang. Lu Yuanzu pun tertidur sambil memeluk adiknya yang kenyal itu. Sementara itu, wanita di sampingnya tidak bisa tidur nyenyak. Suwan dari zaman modern bermimpi bahwa dia masuk ke dalam sebuah buku yang dibacanya sebelum tidur. Dia menjadi mantan istri jahat dari tokoh utama pria, Lu Yuanzu, yang mati muda. Lagi pula, ini hanya mimpi. Kesempatan di depan mata, jangan disia-siakan. Karena itu, Suwan dengan tegas mengulurkan tangannya pada si pemeran utama pria. Otot perutnya yang keras, jemarinya menjelajah ke atas dan ke bawah. Dari otot perut yang simetris dan mulus, hingga ke bentuk V yang misterius. Gawat, sepertinya aku akan mimisan. Alis Lu Yuanzu berkerut, seperti di dalam mimpi. Dia hanya merasakan seseorang menyalakan api di sekujur tubuhnya. Dia ingin melampiaskan hasratnya, tetapi tidak tahu bagaimana. Dia hanya bisa memeluk orang itu erat-erat dari belakang, sambil menahan tangannya yang terus bergerak liar. Sosok yang begitu lembut dalam dekapannya. Di dalam mimpi, sepertinya dia menjadi semakin haus. Keesokan paginya, suami barunya, Song Zian, datang mengetuk pintu. Suwan, apa kamu belum bangun? Ibuku sudah bangun pagi-pagi sekali untuk memasak sarapan, padahal badannya sedang sakit. Sebagai menantu baru, tidak baik membuatnya menunggu terlalu lama. Suwan bergumam, berisik sekali. Saat dia baru saja akan bergerak, dia menyadari dirinya sedang terperangkap dalam sebuah pelukan yang panas. Otaknya mendadak kosong sesaat. Seingatnya, dia jomblo sejak lahir. Bukankah semalam dia tertidur sambil memeluk ponselnya? Di luar pintu, suami barunya, Song Zian, Ibu Lu, dan juga adik laki-laki keluarga Lu terus berbicara. Keributan itu membuat pria di belakangnya ikut bergerak. Lu Yuanzu sangat lelah setelah 3 hari menyetir truk besar. Akhirnya bisa pulang untuk tidur nyenyak, tapi malah diganggu. Dia berteriak, pergi jauh-jauh sana, berisik. Seketika, di dalam dan di luar pintu menjadi sunyi senyap. Akhirnya tenang juga. Saat Lu Yuanzu hendak tertidur lagi, dia merasakan ada sesuatu di dalam pelukannya. Tanpa sadar, dia meremasnya pelan. Rasanya kenyal seperti kue mochi. Hah, kok kue mochi bisa bersuara? Lu Yuanzu tiba-tiba membuka matanya. Pemandangan seputih salju langsung menyambut matanya. Wanita dalam mimpinya semalam, ternyata nyata. Saat itu juga, brak. Pintunya didobrak hingga terbuka. Lu Yuanzu menarik selimutnya, hampir secara refleks, dan menutupi seluruh tubuh wanita itu. Song Zian mendobrak pintu. Ia melihat Lu Yuanzu bertelanjang dada, terbaring di ranjang. Matanya membelalak karena marah. Lalu, ia melihat noda darah di atas bantal.
Emosinya meledak tak terkendali. Istrinya, dia baru sempat memegang tangannya saja. Belum pernah menciumnya sama sekali. Masa sekarang semuanya diserahkan begitu saja pada Lu Yuanzu. Tapi dia tetap tidak percaya. Dia tidak percaya istrinya yang penurut akan membiarkan pria lain menyentuhnya. Song Zian menatap tajam ke arah Lu Yuanzu. Dan juga gundukan selimut di sampingnya. Apakah di dalam itu Wan Wanku? Wan Wan siapa? Lu Yuanzu menguap. Di mata Song Zian, ini terlihat seperti sebuah provokasi. Song Zian berkata dengan perasaan terhina. Su Wan, istri yang baru kunikahi kemarin. Kenapa kau bisa ada di ranjangku? Mencari istri barumu? Lu Yuanzu balik bertanya. Dia benar-benar tidak mengerti maksud Song Zian. Istri yang baru dinikahi kemarin. Bukankah seharusnya berada di ranjang keluarga Song? Untuk apa mencarinya di sini? Lu Yuanzu, kau benar-benar keterlaluan. Song Zian sangat marah hingga napasnya tersengal. Ia bergegas maju dan langsung menyibakkan selimut. Terlihatlah Su Wan yang bersimbah keringat. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Pada saat itu, alur cerita dari sebuah buku tiba-tiba membanjiri benaknya. Rasa sakit membuatnya berkeringat dingin. Namun, pemandangan ini di mata keempat orang yang ada di sana memiliki arti yang berbeda. Song Zian marah besar. Lu Yuanzu kebingungan. Ibu Lu begitu gembira hingga matanya berbinar-binar. Calon menantunya sudah ada. Sementara adik Lu hanya menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Song Zian meraung, apa yang baru saja kalian lakukan? Hari sudah terang dan kalian masih melakukannya tanpa tahu malu. Sampai bercucuran keringat begitu. Lu Yuanzu juga sangat kebingungan. Dia mencoba mengingat, sepertinya tadi dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa keringatnya bisa sebanyak ini? Lu Yuanzu, aku akan hajar kamu karena sudah meniduri istriku. Song Zian mengayunkan tinjunya dan melayangkannya ke arah Lu Yuanzu. Lu Yuanzu berbahu lebar dan berkaki panjang. Dengan satu tangan, dia menangkap tinju kecil Song Zian, lalu mendorongnya hingga terpental. Ibu Lu pun tersadar. Dia bergegas bersama adik Lu dan menyeret Song Zian keluar dari kamar. Sambil bergumam kalau ini semua pasti hanya salah paham. Tunggu mereka berpakaian dulu, nanti kita keluar dan bicarakan baik-baik. Meskipun mulutnya berkata begitu, tetapi raut gembira di matanya tidak bisa disembunyikan. Kini di dalam kamar hanya tersisa Su Wan dan Lu Yuanzu. Setelah beberapa saat merasa linglung, Su Wan menyadari bahwa dirinya benar-benar masuk ke dalam novel. Dan kejadian semalam sama sekali bukan mimpi. Lu Yuanzu bangun dan mengenakan pakaiannya. Dia lalu melihat Su Wan yang masih terbaring dengan wajah pucat pasi. Rambut panjangnya tergerai di atas bantalnya. Dia teringat wanita ini yang mengambil inisiatif tadi malam. Apa jangan-jangan dia menganggapku sebagai Song Zian? Kenapa rasanya kesal sekali? Kamu tidak mau bangun. Seluruh tubuh Su Wan terasa lemas. Saat mengangkat mata, dia bertemu dengan tatapan jijik Lu Yuanzu. Rasa jijik dari sang pemeran utama pria terhadap istri pertamanya yang mati muda di novel. Sangat cocok dengan tatapan ini. Dia pun pasrah. Dengan santainya dia membalikkan badan. Aku lelah. Tangan Lu Yuanzu yang sedang mengencingkan baju terhenti. Hah, dia lelah. Lalu apa urusannya denganku? Di luar, Song Zian yang murka masih menunggunya untuk memberi penjelasan. Su Wan membelakangi Lu Yuanzu. Jelas-jelas menunjukkan sikap pasrah sampai akhir. Sikapnya ini bukan tanpa maksud. Dia bahkan belum selesai mencerna alur cerita di dalam novel. Aku tidak mau jadi yang pertama cari masalah dengan keluarga Song. Su Wan dengan tegas memejamkan matanya. Memaksa dirinya untuk tertidur. Mungkin saja setelah tidur, dia bisa kembali ke dunia nyata. Asalkan dia bisa kembali. Dia bersumpah. Sebagai seorang dosen, dia tidak akan bermalas-malasan lagi. Dia pasti akan mengajar dengan sungguh-sungguh. Para mahasiswa yang lugu dan bodoh itu membuat mereka bersaing ketat di kelas fisika universitas. Dan tidak akan melepaskan satupun mahasiswa yang malas. Dia terus-menerus bersumpah dalam hatinya. Sampai membuat esai sepanjang 1000 kata. Baru setelah itu dia tidur dengan tenang. Ibu Lu tidak bisa menahan amarah keluarga Song. Dia masuk ke kamar untuk mendesak kedua orang yang terlibat itu agar keluar. Lalu dia melihat Su Wan sudah tertidur lelap lagi. Ibu Lu dengan kesal mencubit lengan Lu Yuanzu. Lihat perbuatanmu, membuat orang ini sampai kelelahan begini. Aku salah. Seharusnya aku tidak percaya pada ucapan putra sulungku. Bangun karir dulu baru menikah. Kalau saja dia menikah lebih awal, tidak akan terjadi masalah seperti ini.
Anak nakal ini bahkan tidak tahu identitas orang lain. Sudah berani menidurinya. Bahkan sampai membuatnya kelelahan hingga pingsan dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Lu Yuanzu dengan tegas menyangkal. Aku tidak. Diam kamu. Nanti, bertindaklah sesuai isyarat dariku. Berdasarkan pengalamannya sebagai orang yang lebih tua. Lelah sampai seperti ini, bahkan suara obrolan pun tidak bisa membangunkannya. Paling tidak, sudah 3 kali. Ibu Lu menyeret Lu. Lengan Yuanzu keluar dari kamar, dan tidak lupa menendangnya sekali. Lu Yuanzu dengan suara pelan menyuruh adiknya menutup pintu. Dia tidak peduli gadis kecil itu aslinya dari keluarga mana. Sekarang setelah ditiduri oleh putranya, dia adalah milik keluarga kami. Karena dia sudah menjadi menantu di keluarga kami. Tidak ada alasan untuk membiarkan orang lain memandangnya seenaknya. Di luar pintu, kedua belah pihak telah tiba di lokasi. Membentuk posisi saling berhadapan. Di sebelah kiri adalah 3 orang dari keluarga Lu, yaitu Ibu Lu, Lu Yuanzu, dan adik laki-laki Lu yang kebingungan. Di sebelah kanan adalah 3 orang dari keluarga Song. Mereka adalah ibu mertua dari Zhuang Yun, Ibu Song, Song Zian, dan adik perempuan Song Zian, Song Chaiwei. Lucu sekali kalau dipikir-pikir. Song Chaiwei ini adalah protagonis wanita di novel aslinya. Setelah Suan, si karakter tumbal itu meninggal, dialah yang berhasil menggantikannya. Menikah dengan protagonis pria, Lu Yuanzu. Di halaman, Ibu Song, si nenek licik yang sok suci itu, angkat bicara lebih dulu. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak pingsan tadi malam, hal seperti ini tidak akan terjadi. Nak, ini ibu yang bersalah padamu. Rasanya ibu ingin mati saja sekarang. Song Zian menggertakkan giginya, Ibu. Ibu tidak salah, Lu Yuanzu itu yang keterlaluan. Dia sendiri sudah berumur 25 tahun tapi tidak bisa mendapatkan istri. Jadi dia punya pikiran licik untuk merebut calon istriku. Orang tua Lu Yuanzu yang mendengar itu tentu saja tidak senang. Putraku itu seorang pengemudi. Seorang supir truk besar. Itu adalah pekerjaan yang sangat stabil dan terjamin. Jauh lebih baik daripada kamu yang hanya seorang pegawai rendahan, bukan? Song Zian terdiam, tidak bisa membalas. Meskipun Lu Yuanzu berpenampilan sangar. Tubuhnya tinggi besar dan wajahnya selalu serius. Sejak mendapatkan pekerjaan tetap itu, orang yang ingin menjodohkannya tidak pernah berhenti berdatangan. Bahkan putri keluarga Song sendiri, Song Chaiwei, juga diam-diam menyukai Lu Yuanzu. Keluarga Song awalnya berencana, setelah kakaknya menikah, mereka akan menjodohkan adiknya, Song Chaiwei, dengan Lu Yuanzu. Siapa sangka, seorang wanita desa malah merebutnya lebih dulu. Mata Song Chaiwei memerah karena benci. Kak Lu selalu menjaga dirinya baik-baik. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti merebut calon istri kakakku. Di mana kakak iparku? Suruh dia keluar dan jelaskan. Semua orang menatap Lu Yuanzu. Lu Yuanzu menyampaikan apa adanya. Dia lelah. Satu kalimat itu membuat seluruh keluarga Song meledak marah. Song Chaiwei berkata dengan penuh kebencian, ini pasti ulah Su Wan. Si orang kampung itu melihat Kak Lu lebih menjanjikan daripada kakakku. Makanya dia sengaja naik keranjang untuk menggoda Kak Lu. Ibu Song pura-pura menegur putrinya sendiri, padahal kesalahannya sekarang ada pada keluarga Lu. Dia bersiap untuk menuntut kompensasi yang sangat besar dari keluarga Lu. Adapun Su Wan, yang telah tidur dengan pria lain, tentu saja tidak pantas lagi masuk ke dalam keluarga Song mereka. Su Wan kembali tidur sejenak. Setelah membuka mata, dia menghela napas dengan putus asa. Ternyata dia masih belum kembali ke dunianya. Di luar pintu, keributan dan perdebatan masih terus berlangsung. Keluarga Song sudah tidak peduli malu, mereka tetap ingin menjebloskan Lu Yuanzu ke penjara. Latar belakang novel menghadapi hukuman tembak ini adalah tahun 70-an. Di era ini, melakukan hubungan badan tanpa surat nikah adalah zaman di mana pelakunya bisa dijebloskan ke penjara. Karena itu, keluarga Lu akhirnya membayar kompensasi yang sangat besar kepada keluarga Song. Akibatnya, keluarga mereka jadi terlilit utang yang sangat besar. Adik laki-laki Lu juga, karena tidak punya uang untuk membeli posisi pekerjaan, terpaksa pergi ke pedesaan. Kemudian, karena kerja terlalu keras, dia meninggal sebelum genap usia 30 tahun. Ibu Lu, sebagai orang tua yang menguburkan anaknya, sampai menangis hingga buta. Sementara itu, keluarga Song malah hidup dengan sangat baik. Dengan menggunakan uang itu, mereka mencarikan istri baru untuk Song Zian, dan membelikan sebuah pekerjaan untuk putri bungsu mereka, Song Chaiwei. Begitulah, sang tokoh utama wanita, Song Chaiwei, masih punya muka untuk bilang kalau dia sudah lama naksir Lu Yuanzu.
Benar-benar cinta diam-diam yang mematikan. Suwan buru-buru berpakaian dan turun dari tempat tidur. Begitu mendorong pintu hingga terbuka, dia langsung terkejut. Astaga! Di luar sudah dikerumuni oleh para tetangga yang ingin menonton. Sampai berlapis-lapis. Kerumunan itu secara sadar memberikan jalan untuk orang yang bersangkutan. Kompensasi selangit yang awalnya 5.000 yuan. Kini telah ditawar hingga menjadi 2.000. Keluarga Song bersikeras. 2.000 yuan, tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau tidak, kami terpaksa lapor polisi. Keluarga Lu baru saja akan menyetujuinya dengan terpaksa. Bagaimana lagi, apa mereka harus membiarkan putra mereka sendiri dihukum tembak? Tepat pada saat itu, terdengarlah sebuah suara yang jernih, mau lapor polisi. Bagus sekali, sekalian bantu aku lapor polisi juga. Wajah kedua keluarga itu menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Begitu mendengar ini, semangat Ibu Song langsung bangkit. Kalau saja dia tahu dari awal bahwa Suwan bersedia maju untuk bersaksi. Seharusnya dia tidak menurunkan tuntutannya sama sekali. 5.000 yuan, tidak bisa kurang. Dia berpura-pura kasihan sambil memegang tangan Suwan. Anak baik, kamu sudah menderita. Ibu pasti akan membelamu. Suwan balas memegang pergelangan tangan Ibu Song. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia menoleh dan dengan semangat berkata pada Bibi Lu. Cepat bantu aku panggil polisi. Aku menangkap pedagang manusia. Ketiga anggota keluarga Song tampak kebingungan. Ketiga anggota keluarga Lu tampak bersemangat. Begitu mendengar kata pedagang manusia, Ibu Song menjadi sangat panik. Anak baik, pasti ada kesalahpahaman. Ibu Song meronta-ronta, mencoba melepaskan tangannya. Tapi anehnya, kekuatan Suwan luar biasa besar. Suwan mencengkeram tangan Ibu Song dengan sangat erat. Kamu sengaja tidak mengizinkanku dan Song Zian mendaftarkan pernikahan. Katanya masuk ke keluarga dulu baru menikah secara resmi. Ternyata niatmu adalah untuk memeras orang yang tidak bersalah. Bibi Lu itu orang yang baik hati. Makanya dia bisa tertipu olehmu. Mana berani Ibu Song mengakuinya. Aku tidak melakukannya. Jangan bicara sembarangan. Wajah Suwan menunjukkan keyakinan. Aku bicara sembarangan atau tidak? Nanti setelah aku lapor polisi. Polisi akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Kalau kamu terbukti pura-pura pingsan semalam, berarti kamu adalah pedagang manusia. Sudah menipu gadis baik-baik sepertiku. Memeras keluarga Lu pula. Keluargamu juga kaki tanganmu. Kalian sekeluarga seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Ibu Song terkejut mendengar kata-kata itu. Lu Yuanzu. Pada saat yang tepat menangkap kepanikan di mata Ibu Song. Kalau begitu, kita lapor polisi. Jangan pergi. Ibu Song berteriak histeris, mencoba menghentikan mereka. Song Zian di sampingnya menggertakkan gigi dan berkata, Bu. Biarkan mereka lapor polisi. Biar polisi yang memutuskan. Siapa yang sebenarnya pantas dihukum mati. Lu Yuanzu sudah meniduri calon istriku, apa dia pikir dia yang benar? Kaki Ibu Song menjadi lemas dan tidak bisa berdiri tegak. Dengan panik dia berkata pada putranya, jangan lapor polisi. Kita tidak boleh ke rumah sakit. Nak Anzi, ibu bukannya sengaja pura-pura pingsan. Ibu hanya ingin memberi pelajaran pada istrimu itu saja. Seketika Anzi merasa dunianya runtuh. Para tetangga di halaman luar juga menuding-nuding keluarga Song. Ibu Song melihat tidak ada harapan untuk meminta ganti rugi. Nama baiknya juga sudah hancur. Akhirnya, dia pun nekat. Dan berkata dengan suara lantang. Toh Suwan sudah ditiduri oleh Lu Yuanzu. Keluarga Song kami tidak mau menantu perempuan seperti ini lagi. Ibu Lu sudah menunggu-nunggu. Kalimat ini, dan langsung meludah ke arah Ibu Song, Cih. Wanita pembawa berkah tidak akan masuk ke keluarga yang tidak punya berkah. Menantu perempuan ini, keluarga kami sudah menerimanya. Setelah berkata begitu, matanya berbinar-binar menatap Suwan. Tidak disangka menantunya ini begitu hebat. Hanya dengan beberapa kalimat, dia berhasil membalikkan keadaan. Inilah menantu idamannya. Kali ini, kalau dia mati seperti suaminya si hantu tua itu, keluarga Lu juga akan punya seseorang yang menopangnya. Tapi dia tidak menyangka. Kemampuan bertarung menantunya ini jauh lebih hebat dari itu. Melihat keluarga Song hendak pergi dengan menanggung malu, Suwan segera menghentikan mereka. Keluarga kalian sudah mencelakaiku. Tidak mungkin kalian bisa pergi begitu saja, kan? Setidaknya kalian harus meninggalkan 5.000 yuan, kan? Begitu mendengarnya, Ibu Song langsung meledak marah. Akhirnya, setelah dimediasi oleh para tetangga, keluarga Song membayar kompensasi 200 yuan kepada Suwan sambil mengumpat.
Pinjaman 100 yuan tidak perlu dikembalikan, jadi untung bersihnya 300. Ibu Lu langsung bekerja sama dengan menantunya. Dia menendang Lu Yuanzong. Cepat temani istrimu pindahkan maharnya ke sini. Adik Lu dengan antusias mendekat, kakak ipar. Aku juga akan membantumu memindahkan barang-barang. Suwan mengangguk dengan sopan. Tatapan adik Lu ini seperti seorang penggemar beratnya. Sulit untuk menolak pengikut setia yang tulus seperti ini. Tunggu sampai aku dapat uang ganti ruginya. Nanti aku belikan bebek panggang untukmu. Terima kasih, kakak ipar. Lu Yuanzu membuang muka. Jijik melihatnya, biasanya dia pamer mobil sport tapi pulangnya selalu membawa masalah. Bagaimana bisa dia jadi seperti anjing penjilat begitu? Keluarga Lu dengan gegap gempita memindahkan barang-barang bawaan pengantin wanita. Orang-orang yang menonton. Para tetangga serempak menghitung jumlah kaki perabotan bawaan itu. Perabotan-perabotan ini ternyata punya 48 kaki. Menantu dari desa ini ternyata bisa memberikan harta bawaan sebanyak ini. Sepertinya mereka sangat menyayangi anak perempuan mereka. Keluarga Song hanya memberikan 100 yuan sebagai mahar. Keluarga istrinya malah memberikan 48 kaki. Ceka, kalau aku jadi dia, buat apa susah-susah lagi? Tinggal sambut saja istrinya masuk ke rumah dengan gembira. Song Zian mendengar suara ejekan dari luar. Wajahnya langsung menjadi sangat kelam. Ibu Song menangis histeris karena sakit hati. Di balik tembok, keluarga Lu sedang bersuka cita. Menyambut menantu baru mereka masuk ke rumah. Di depan para tetangga, Ibu Lu menyiapkan sebuah angpau untuk Suwan untuk membuang sial. Mata Suwan melengkung membentuk senyuman. Dengan suara yang jernih dia berkata, "Terima kasih, Bu." Ibu Lu tersenyum begitu lebar sampai matanya menyipit. Dia memberikan satu angpau besar lagi. "Menantu yang baik, ini angpau untuk panggilan pertamamu." Kini, semua orang di kompleks itu tahu. Ibu Lu terhadap menantu yang didapat dari tetangga sebelah ini. Merasa sangat puas. Setelah para tetangga yang menonton bubar. Dengan penuh pengertian, Ibu Lu pergi keluar untuk sibuk memasak. Meninggalkan ruangan itu untuk pasangan muda tersebut. Lu Yuanzu merasa sedikit canggung. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan istri barunya ini. Lagi pula, dia dengar dari rekan-rekan kerjanya. Pasangan suami istri itu biasa bertengkar di awal, lalu berbaikan lagi di akhir. Dia tidak yakin apakah Suwan hanya bertindak gegabah karena emosi. Dan setelah beberapa waktu, akan teringat lagi kebaikan Song Zian. Bagaimanapun juga, penampilan Song Zian sangat sopan dan terpelajar. Wajah seperti itu sangat disukai para wanita. Sedangkan dia, penampilannya menyeramkan. Kalau bukan karena pekerjaannya yang bagus, para wanita yang bertemu dengannya pasti akan menghindar. Aku tahu pernikahan hari ini hanyalah sementara. Kamu bisa pergi kapan saja kamu mau. Soal keluargaku, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjelaskannya dengan jelas. Suwan mengangkat alisnya. Lu Yuanzu ini mau membuat batasan yang jelas dengannya. Supaya bisa menjaga kesuciannya untuk si pemeran utama wanita. HMPH, tidak bertanya dulu apa aku setuju atau tidak. Aku sedang hidup tenang, tahu-tahu kena sial. Hanya duduk-duduk saja sudah dihukum pindah dunia. Kalau aku tidak merebut prianya si pemeran utama wanita, apa aku masih pantas disebut manusia? Lagi pula, atas dasar apa si Song Chaiwei itu bisa jadi pemeran utama wanita? Menurut cerita, alasan Suwan bisa mati. Semuanya gara-gara ulah Song Chaiwei. Pemeran utama wanita itu sudah lama naksir tetangganya, Lu Yuanzu. Demi mendapatkan posisinya, dia terus menciptakan drama. Seolah pemilik tubuh asli dan Lu Yuanzu masih ada perasaan yang belum usai. Setelah menikah, pemilik tubuh asli tidak sengaja melihat Song Chaiwei diganggu oleh preman. Dia dengan berani maju untuk menghentikan mereka demi menyenangkan si pemeran utama wanita. Sayangnya, dia malah mati ditebas oleh para preman itu. Song Chaiwei berhasil membuat Suwan mati. Dengan dalih itulah dia menyebabkan kematian istri Lu Yuanzu. Lalu memberikan dirinya sendiri kepada Lu Yuanzu. Haha, sungguh tidak tahu malu. Maaf ya, perinya sudah ganti orang. Aku, Suwan, bukan hanya akan hidup sampai 100 tahun. Aku juga akan merebut priamu. Dia menatap pria super tampan di seberangnya yang tingginya 185 cm dengan wajah dingin. Selesai berpikir, dia berkata dengan percaya diri, tapi kamu sudah menyentuhku. Tapi, wajah dingin Lu Yuanzu seketika memerah karena terkejut. Bahkan daun telinganya pun ikut memerah. Akhirnya, dia kabur dengan panik. Dia bahkan tidak makan siang. Ibu Lu takut Suwan salah paham. Dia bergegas menjelaskan,
Zhou setiap kali pulang mengantar barang. Selalu harus kembali ke pabrik dulu untuk menyerahkan mobil. Mungkin sebentar lagi dia akan pulang. Suwan menunjukkan ekspresi sedih di saat yang tepat. Orang lain bilang pekerjaan sebagai sopir itu pekerjaan tetap yang terjamin. Tapi itu hanya kelihatannya saja yang bagus. Kenyataannya, betapa susahnya pekerjaan itu hanya kita sekeluarga yang tahu. Dia baru tidur beberapa jam dan sudah harus kembali bekerja. Satu kalimat itu langsung menyentuh hati Ibu Lu. Dia semakin merasa, kalau Suwan, menantu yang baik ini, sangat cocok dengannya. Dan akhirnya membocorkan semua tentang putranya sendiri. Karena penampilan Zhou sangar. Jadi, tidak pernah ada teman sekolah, rekan kerja, atau tetangga wanita di sekitarnya. Menantuku, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi, ngomong-ngomong, walaupun penampilan Zhou sangar, hatinya baik sekali. Coba beri dia kesempatan untuk lebih akrab denganmu. Kalau dia macam-macam denganmu, bilang sama ibu, biar ibu yang beri dia pelajaran. Lumu tahu betul, putranya tidak setampan Song Zian. Jadi dia terpaksa berbohong dengan mengatakan putranya baik hati. Berharap menantunya tidak akan membencinya. Padahal, Su Wen justru menyukai Lu Yuanzu. Dia suka dengan aura bandel tapi keren yang dimilikinya. Penuh dengan keliaran. Benar-benar seperti pria tangguh yang gagah. Tak terasa, waktu makan malam pun tiba. Su Wen mengusulkan untuk menjemput Lu Yuanzu pulang kerja. Lumu dengan gembira mengambil sepeda ontelnya. Lalu mendorongnya keluar. Menantunya begitu bersemangat untuk mendekati putranya. Tentu saja dia harus mendukung penuh. Su Wen mengayuh sepeda dengan terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Barulah dia terbiasa dengan sepeda ontel ini. Tak lama setelah dia tiba, pabrik mesin pun bubar. Su Wen langsung melihat Lu Yuanzu. Dia pun berseru, "Kak Zhou, Lu Yuanzu dan sahabatnya, Luo Jianzhang." Keluar sambil saling merangkul. Mereka langsung melihat Su Wen yang tersenyum cerah. Lengannya yang kecil itu melambai-lambai dengan riang ke arahnya. Seolah-olah sedang memanggil arwahnya dengan niat tersembunyi. "Kak Zhou, wanita yang senyumnya manis itu. Apakah dia memanggilmu?" Lu Yuanzu hanya bergumam sekenanya. "Kita setiap hari mempertaruhkan nyawa bersama. Tapi kamu malah diam-diam punya kenalan wanita." Lu Yuanzu berkata, "Jangan bicara sembarangan, nanti merusak reputasi orang. Dia itu adik di rumah. Ibunya menyukai Su Wan. Jadi kalaupun nanti Su Wan ingin pergi, mereka masih bisa dianggap sebagai saudara angkat. Jadi, sebutan adik di rumah tidaklah salah." Luo Jianzhang menggodanya, "Oh, Kak Zhouku yang hebat. Kenapa aku tidak tahu? Ternyata keluarga kita punya adik secantik ini. Adik manis, sudah punya pacar belum?" Luo Jianzhang langsung merapikan rambut dan pakaiannya. Benar-benar seperti burung merak yang sedang memamerkan ekornya. Suara Lu Yuanzu terdengar datar. "Dia tidak suka tipe sepertimu. Lalu dia suka yang seperti apa? Aku bisa berubah." "Dia suka pria berwajah lembut." Padahal Luo Jianzhang juga bertubuh tinggi dan besar. Menyuruhnya menjadi pria berwajah lembut itu sulit sekali. "Sayang sekali, aku benar-benar suka senyuman adik manis itu. Melihat senyuman itu, aku bisa makan nasi sampai nambah 2 mangkuk. Kamu biarpun menghadap toilet juga bisa nambah 2 mangkuk nasi." Keduanya saling mengejek sambil berjalan mendekati Su Wan. Luo Jianzhang dengan sok akrab menyapa, "Halo, adik Su. Aku sahabat baiknya Lu Yuanzu, Luo Jianzhang. Lain kali kubawakan permen untukmu." Su Wan agak terkejut. Hubungannya dengan Lu Yuanzu saja belum ada kemajuan berarti. Tapi dia sudah dicap sebagai milik keluarga Lu. Aku jadi malu sekali rasanya. "Terima kasih, Su Wan." Ekspresinya yang malu-malu itu tertangkap oleh mata kedua pria tersebut. Luo Jianzhang tak tahan lagi dan menyenggol lengan Yuanzu. Tatapan mata Luo Jianzhang seolah mengatakan, "Katanya adik manis itu tidak suka tipe sepertiku. Aku tidak percaya, lihat, dia sampai malu begitu." Lu Yuanzu tidak menggubris Luo Jianzhang dan langsung menaiki sepedanya. Su Wan melambai pada Luo Jianzhang, lalu duduk di jok belakang. "Adik Su, sampai jumpa besok." Luo Jianzhang menatap dengan cemburu pada sepeda yang menjauh itu. Lu Yuanzu memelototi sahabatnya itu. Sepedanya pun melaju kencang. Su Wan secara refleks memeluk pinggang Lu Yuanzu. Otot perut yang keras itu menegang seiring gerakan mengayuh sepeda. Meski terhalang lapisan kain, terus menekan telapak tangannya. "Tubuh sebagus ini, aku belum pernah merasakannya." Su Wan menelan ludahnya dengan gugup. "Memangnya salah kalau aku menyentuh otot perut priaku sendiri? Dewa pun tidak akan bisa menghalanginya."
Suwan memberanikan diri dan mencubitnya. Sek. Entah pendengarannya yang salah atau bukan. Dia sepertinya mendengar sesuatu dari depan. Lu Yuanzu mengeluarkan suara yang tertahan namun terdengar puas. Suwan belum sempat memastikannya. Dia sudah dibuat terguncang sampai pusing 7 keliling. Lu Yuanzu ternyata mengendarai sepeda. Menyusuri gang-gang kecil. Jalanan di gang itu bergelombang dan penuh lubang. Sepedanya pun ikut berguncang-guncang. Dia takut terjatuh karena guncangan itu. Sehingga tanpa sadar memeluk Lu Yuanzu lebih erat. Lu Yuanzu merasakan sakit sekaligus senang. Suwan, demi kenyamanan bokongnya, akhirnya memberanikan diri berkata, "Anu, Kak Zhou, sebenarnya, kita tidak perlu buru-buru pulang. Kamu bisa bersepeda lebih pelan, kok." Lu Yuanzu tidak menjawab. Dia memang sudah mengambil jalan yang lebih jauh. Kalau pulang lebih malam lagi, Ibu Lu bisa-bisa pergi ke pabrik untuk mencari mereka. Benar saja, bahkan sebelum mereka sampai di rumah, mereka melihat Ibu Lu sedang cemas menunggu di depan pintu. Syukurlah. Kalian akhirnya pulang juga. Ibu kira menantu ibu tersesat. Suwan berjalan terpincang-pincang sambil memegangi pinggangnya. Menghampiri Ibu Lu. Sambil memasang ekspresi tegar seolah berkata, "Aku tidak apa-apa." Mata Ibu Lu hampir copot melihatnya. Menurut pengalamannya sebagai orang yang sudah menikah, melihat kondisi menantunya seperti ini, pasti semalam dia dibuat kelelahan. Ibu Lu langsung mengambil sapu untuk memukuli anak bandel itu. "Pantas saja. Kalian pulang 1 jam lebih lama dari biasanya. Ternyata kamu malah mengajak istrimu bermain-main di luar sana. Apa ranjang di rumah ini terlalu kecil sampai tidak cukup untukmu? Hah? Kamu ini sebenarnya mengerti atau tidak? Anak gadis itu kan pemalu." Lu Yuanzu dipukuli beberapa kali tanpa mengerti apa-apa. Baru kemudian dia paham apa yang dimaksud oleh ibunya. Engkal telinganya langsung memerah. "Ibu, aku kan memboncengnya, tidak enak kalau lewat jalan utama. Hanya bisa lewat gang kecil. Makanya aku pulang terlambat. Bukan hal-hal aneh yang kamu pikirkan." Wajah Suwan pun memerah padam. Dia lupa dengan keunikan zaman ini. Bahkan suami istri pun tidak pantas berpelukan di depan umum. Padahal dia kira Lu Yuanzu sengaja mengambil jalan memutar untuk menciptakan kesempatan berduaan. Setelah orang tuanya sadar telah salah memukul orang, mereka menambahkan sepotong samcan untuk Lu Yuanzu di meja makan. Lu Yuanzu mendengus, lalu memakan samcan itu. Ibu Lu lalu berkata, "Besok pagi kamu minta izin dari pabrik. Sekalian urus surat nikah. Setelah pulang dari rumah istrimu, langsung daftarkan pernikahan kalian. Keluarga kita tidak boleh meniru keluarga Song." Melihat istrimu begitu polos, lalu seenaknya menindasnya, Lu Yuanzu hanya makan daging tanpa bicara. Ibu Lu sangat kesal dan mengomel, "Daging sebanyak ini. Kalau dikasih ke anjing pun dia tahu cara mengibaskan ekor. Kenapa aku bisa melahirkan anak bisu sepertimu?" Ibu Lu benar-benar cemas. Dia sudah susah payah mendapatkan menantu yang baik. Dia takut kalau terlambat, menantunya akan direbut orang lain. Tapi sialnya, putranya yang berharga itu sama sekali tidak cemas. Setelah selesai makan, Ibu Lu mencuci piring dan membereskan semuanya sendiri. Dia kembali mendorong mereka berdua masuk ke kamar untuk bersantai. Suwan memegangi pinggangnya dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Lu Yuanzu. "Tadi terguncang parah. Seluruh badanku sakit." Lu Yuanzu memapah Suwan berjalan ke tepi ranjang. Suwan langsung merebahkan dirinya di ranjang dengan posisi telentang. Dia berkata dengan manja, "Bantu aku pijat, dong. Kalau tidak, besok aku keluar rumah bisa-bisa pinjang. Nanti susah menjelaskannya." Pada akhirnya, Lu Yuanzu tidak menolak. Kalau Suwan keluar dengan keadaan seperti itu besok, orang lain pasti akan berpikir sama seperti ibunya. Salah sangka kalau mereka terlalu bersemangat sebagai pengantin baru. Maka, telapak tangannya yang besar berada di pinggang Suwan. Saat ujung jarinya yang kasar menyentuh pinggangnya, Lu Yuanzu tanpa sadar menelan ludah. Dia memberanikan diri dan mulai memijat. Tenaga di tangannya sangat besar. Suwan mendesah dengan nyaman. Ibu Lu baru saja merebus air panas. Saat di depan pintu, dia mendengar suara ambigu dan menggoda dari dalam kamar. Khawatir adik Lu yang baru beranjak dewasa akan mendengarnya, dia pun buru-buru mengusirnya ke ruang tengah untuk mendengarkan radio. Di dalam kamar, rahang Lu Yuanzu mengeras. Dengan kaku, dia memijat pinggang ramping Suwan. Sedikit lebih ke bawah. Lu Yuanzu dengan kaku menekan ke bawah dan menekan pinggulnya yang kenyal itu sedikit lebih keras. Kalau Lu Yuanzu menarik tangannya sekarang,
Itu akan membuatnya terlihat sedang berpikiran kotor. Dia seperti mesin tanpa perasaan. Memijatnya secara membabi buta. Sudah selesai memijatnya. Aku lelah. Suwan menoleh dan melihat Lu Yuanzu bercucuran keringat. Dia benar-benar terlihat sangat lelah. Pemuda ini, di usianya yang masih muda, baru memijat beberapa kali saja sudah selelah ini. Bukankah ini namanya cuma modal tampang, tapi tak bertenaga? Baiklah. Selanjutnya, dia harus memberi Lu Yuanzu pelajaran. Memberitahunya apa artinya pantat harimau tak boleh disentuh. Kalau sudah menyentuh, maka harus bertanggung jawab. Suwan bangkit dan duduk bersila di hadapan Lu Yuanzu. Matanya menatap Lu Yuanzu dengan tajam. Tadi malam kamu menyentuhku. Kamu kabur. Barusan, kamu menyentuhku lagi. Kamu masih mau kabur. Lu Yuanzu menatap bibir merah Suwan yang terus terbuka dan tertutup. Logikanya mengatakan kepadanya. Suwan dan Song Zian saling mencintai dengan bebas. Hubungan mereka stabil. Dia tidak mungkin akan berpaling secepat itu. Kalaupun berpaling, dia tidak mungkin akan memilihnya. Dia sadar dirinya tidak tampan. Suwan tidak peduli apa yang sedang dia pikirkan. Dia terus menggodanya tanpa henti. Aku berbeda denganmu. Aku yang menyentuhmu saat kita bersepeda. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lu Yuanzu, apa kamu mau memberiku kesempatan ini? Lu Yuanzu benar-benar hampir gila. Mana ada perempuan yang harus bertanggung jawab pada laki-laki? Lagi pula, para lelaki tidak akan dirugikan. Suwan masih terlalu polos. Pantas saja dia ditipu habis-habisan oleh keluarga Song. Lu Yuanzu pun membulatkan tekadnya. 1 bulan. Kita coba selama 1 bulan. Kalau saat itu tiba dan kamu masih mau bertanggung jawab padaku, aku akan menerimamu. Suwan mengangguk, baik. Sudah diputuskan. Lu Yuanzu memberikan tempat tidurnya kepada Suwan. Dia sendiri tidur di lantai beralaskan tikar. Suwan berbaring tengkurap di atas ranjang. Sambil memandangi Lu Yuanzu yang berbaring di atas tikar. Dia mulai menggodanya lagi, kamu tidur tidak melepas pakaianmu. Di tengah keheningan malam, suara lembut Suwan terdengar begitu jelas. Seolah-olah dia berbisik tepat di telinganya. Yuanzu tidak menjawab. Dia sengaja mengatur napasnya agar terdengar teratur. Berpura-pura kalau dia sudah tertidur. Suwan melihatnya sepertinya sudah tidur. Dia menghela napas karena bosan. Baru jam 8:30 malam. Jam segini, harusnya aku sedang mengomel. Sambil memeriksa tugas mahasiswa. Lalu sambil menyesal. Kenapa juga aku memberikan tugas untuk di rumah? Setelah memeriksa 10 tugas, 6 diantaranya hampir sama persis. Pasti hasil kerja AI. Setelah itu, aku akan membuka ponsel dan membaca novel tentang bucin. Sambil mengumpat sedikit, sekarang aku bahkan tidak punya satu-satunya hiburanku lagi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan tidur dan bangun sepagi ini, aku seharusnya bisa hidup sampai 100 tahun, kan? Suwan mencoba menghibur dirinya sendiri. Kemudian, dia melepaskan pakaian luarnya. Dia menatap kaos dalam putih longgar yang dikenakannya. Sepertinya aku harus membeli kain katun untuk membuat pakaian dalam sederhana. Kalau tidak, bagaimana kalau dadaku jadi kendur? Dia pun menarik-narik kaos dalamnya. Pemandangan ini terlihat jelas oleh Lu Yuanzu. Lu Yuanzu hanya bisa menepuk jidat. Dia sangat ingin memberitahu Suwan bahwa ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak pantas baginya untuk menarik-narik pakaiannya seperti itu. Tetapi, begitu dia membuka mulut, Suwan tahu dia hanya pura-pura tidur. Pasti akan berteriak memintanya bertanggung jawab. Aku benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Langit baru saja mulai terang. Lu Yuanzu pun bangun. Dia melihat di dalam ember cucian. Ada pakaian ganti milik Suwan. Juga ada spray dan sarung bantal kemarin. Dia membawa ember itu dan pergi ke tengah kompleks perumahan bersama. Di zaman ini, semua orang tinggal di satu kompleks yang sama. Dan berbagi satu keran air. Lu Yuanzu langsung menundukkan kepala di bawah keran untuk keramas. Saat itulah, tetangga sebelah, Song Chaiwei berjalan mendekat dengan centil. Dia menyapa dengan nada manis, Kak Lu, sedang bersih-bersih, iya. Cuacanya kan masih agak dingin. Kakak iparku bahkan tidak merebuskan air panas untukmu keramas. Dia begitu mengabaikanmu. Jangan-jangan dia masih memikirkan kakakku, ya. Lu Yuanzu meliriknya dengan wajah dingin. Dan berkata dengan ketus. Kalian sekeluarga. Kemarin masih berteriak-teriak ingin aku ditembak mati. Hari ini sudah datang untuk mengadu domba. Hubungan kami suami istri tidak berhasil membuatku mati.
Jadi kau merasa tidak terima? Song Chaiwei menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia menjelaskan dengan ekspresi sedih, Kak Lu. Kamu salah paham padaku. Aku hanya melihat kakakku menulis surat untuk kakak iparku. Mengajaknya bertemu di mulut gang jam 8 malam. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Wajah Lu Yuanzu menjadi semakin dingin. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, kau boleh pergi. Song Chaiwei tidak bisa menahannya lagi. Dia menggigit bibir sambil menyeka air mata dan berlari pergi. Lu Yuanzu tersenyum sinis. Cuma dengan kemampuan segitu, berani-beraninya dia datang untuk mengadu domba. Hanya saja, soal surat itu. Dia akan menghormati pilihan Su Wan. Pria itu selesai mencuci spray. Lalu mengambil pakaian di dasar ember dan mulai mencucinya. Setelah selesai mencuci seragam kerjanya sendiri, dia mengangkat blus milik Su Wan. Tiba-tiba, sepotong celana dalam kecil terjatuh. Wajah Lu Yuanzu seketika memerah padam. Dia segera menggenggam celana dalam kecil itu di tangannya. Dengan waspada dia melihat sekeliling. Untungnya dia tidak bisa tidur dan bangun pagi-pagi. Belum ada orang di halaman untuk bersih-bersih pagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan dia membuka kepalan tangannya. Dia memasukkan celana dalam kecil Su Wan ke dasar ember. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia mencuci semua pakaian lainnya. Dan hanya menyisakan satu celana dalam kecil. Apakah Su Wan akan mengira dia merasa jijik? Lu Yuanzu menghela napas pasrah, sudahlah. Kali ini akan kucuci saja. Lain kali kalau dia tidak suka, tentu saja dia akan menyembunyikannya. Lu Yuanzu menjemur pakaian di tiang jemuran depan rumah mereka. Posisi celana dalam kecil itu digantung, tepat menghadap jendela kamar mereka. Saat Su Wan bangun tidur, sambil menguap dan membuka jendela, dia melihat celana dalam kecilnya berkibar tertiup angin di dekat jendela. Pikirannya langsung kosong. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil dia ditinggalkan di panti asuhan. Hubungan keluarganya sangat tipis. Jadi, sejak Su Wan bisa mengingat, tidak pernah ada satu orang pun yang mencucikan pakaiannya. Apalagi untuk barang yang begitu pribadi. Dengan wajah memerah karena malu, dia mengambil celana dalam kecil itu. Harus diakui, cuciannya sangat bersih. Tapi sambil menggenggam celana dalamnya, dia berpikir sejenak. Di dalam kamar juga tidak ada tempat untuk menjemurnya. Lagi pula, celana dalam juga harus dijemur di bawah sinar matahari agar kuman-kumannya mati. Akhirnya, dia menjemur kembali celana dalam kecil itu. Membiarkannya terus berkibar tertiup angin. Tiba di ruang tamu. Dia mendapati Lu Yuanzu sudah berangkat kerja. Ibu Lu sama sekali tidak mempermasalahkan dia bangun terlambat. Beliau menyajikan sarapan yang telah disisihkan untuknya. Saat makan, Ibu Lu berinisiatif bicara, "Menantuku, Ibu mau bicara sesuatu denganmu. Karena kamu dan Azou sudah resmi. Jadi kapan orang tuamu bisa diundang kemari untuk berkunjung? Hadiah kunjungan baliknya sudah kusiapkan semua." Su Wan merasa itu ada benarnya. Setelah selesai makan, dia pergi ke telepon umum. Menelepon keluarganya di desa. Teringat akan deskripsi keluarga dari mantan istri yang jahat di dalam buku. Ayahnya seorang berandal. Ibunya galak. Ambisinya setinggi langit. Kakak laki-lakinya yang bertekad masuk universitas. Dan adik perempuannya yang ingin menikahi orang kaya. Pokoknya, keluarganya benar-benar parah. Tapi Su Wan merasa belum tentu begitu. Moral cerita dalam buku ini memang agak menyimpang. Sekalipun keluarganya parah, mereka benar-benar menyayangi putri mereka. Benar saja. Setelah mendengar Su Wan menceritakan semua kejadiannya, Ibu Su langsung mengumpat dengan marah. Keluarga Song keparat itu. Berani-beraninya mereka menindas putri kita. Tidak bisa, aku harus pergi ke kota untuk membela putri kita. Sore harinya, Su Wan pulang ke rumah sambil membawa bebek panggang yang dia janjikan untuk adik Lu. Saat itu dia mendengar suara perkelahian yang ricuh dari halaman kompleks. Setelah menyingkirkan kerumunan untuk melihat, ternyata ibu kandungnya sedang mengamuk. Dia hampir menjambak rambut si teratai putih dari keluarga Song itu sampai botak. Lalu menamparnya 2 kali dengan keras. "Dasar kau perempuan tua yang berwajah baik tapi berhati busuk. Apa kau pikir putriku bisa kau hina seenaknya? Kau menindasnya seolah-olah keluarganya sudah mati semua, hah?" Sementara itu, adiknya, Su Jianliu, sambil menangis terisak-isak menasihati Ibu Su untuk berhenti. Di sisi lain, saat tidak ada yang memperhatikan, dia mencubit paha Ibu Song beberapa kali dengan keras. Ibu dan adik dari pemilik asli tubuh ini
benar-benar cocok dengan seleranya. Suwan langsung menyukai mereka. Setelah ibunya puas berkelahi, barulah Suwan muncul. Dia membawa ibu dan adiknya ke sebelah. Ibu mertua dengan gembira menyambut besannya masuk dan menjamu mereka dengan hangat. Saat makan malam, Lu Yuanzu pulang bersama Lu Xiaodi. Begitu masuk, dia langsung ditarik oleh Ibu Lu untuk diperkenalkan. "Bu Su, ini putra sulung saya. Dan juga menantu ibu." Ibu Su mengamati Lu Yuanzu dari atas sampai bawah. Dilihat dari penampilannya, dia jauh lebih baik daripada si binatang Song itu yang lemah dan tidak berguna. Lu Yuanzu dengan sopan menyapa, "Bibi Su." Ibu Lu yang ada di sampingnya dengan kesal mencubit lengan Lu Yuanzu. "Sudah bertemu calon ibu mertua kok masih panggil bibi? Kalau bukan karena dapat jodoh dari tetangga sebelah, dia bisa-bisa jadi bujang lapuk seumur hidupnya." Di sebelahnya, Lu Xiaodi tersenyum lebar dan menyapa, "Halo bibi, halo kakak ipar." Suwan tersenyum dan menjawab, "Adik pintar. Kakak ipar membelikanmu bebek panggang." "Kakak ipar, kamu baik sekali. Aku tidak peduli kakakku bahagia atau tidak setelah menikahimu. Yang jelas ini semua adalah keberuntunganku." Lu Xiaodi mengobrol akrab dengan Suwan, membuat kedua keluarga itu tertawa terbahak-bahak. Ibu Lu memiliki kepribadian yang ceria dan sangat nyambung saat mengobrol dengan Suwan. Untuk makan malam, Ibu Lu menyiapkan hidangan yang sangat mewah. Orang tua Su melihat ini dan menjadi semakin puas. Keluarga calon menantu begitu menghargai keluarga mereka. Sepertinya, keluarga yang akan dimasuki putri mereka memang keluarga yang baik. Setelah makan, Lu Yuanzu diusir untuk tidur bersama Lu Xiaodi. Tentu saja, ketiga wanita dari keluarga Su tidur di satu kamar. Lu Yuanzu agak sulit tidur. Dia melirik jam. Sudah jam 8, entah kenapa. Di benaknya tiba-tiba teringat perkataan Song Chaiwei. Song Xian mengajak Suwan bertemu di mulut gang pada jam 8. Sementara itu, Suwan sudah lama diinterogasi oleh ibunya. Tenggorokannya sampai kering karena terus berbicara. Akhirnya dia berhasil kabur dengan alasan ingin buang air kecil. Begitu membuka pintu, dia melihat Lu Yuanzu duduk di depan pintu. Di tangannya ada sebatang rokok yang masih menyala. Lu Yuanzu mengangkat matanya dan menatap ke arahnya. Matanya tampak kelam, membuat orang tidak bisa membaca emosinya. "Kamu mau kemana?" Suwan agak telat merespons, "Hah, aku mau ke toilet. Toiletnya ada di ujung gang." Raut wajah Lu Yuanzu berubah kelam. Suwan menunggu sejenak. Dia tak tahan lagi dan berkata, "Hei, bisa minggir sedikit? Aku sedang buru-buru." Tatapan kelam Lu Yuanzu menyimpan badai. Memang terlihat sangat mendesak. Lagi pula sudah jam 8:10. Sudah terlambat untuk kencannya. Melihat Lu Yuanzu tidak bergerak, Suwan yang panik mengulurkan tangan untuk menariknya. "Aduh, cepat minggir." Lu Yuanzu sangat ingin bertanya pada Suwan, bagaimana dia bisa menggunakan suara yang begitu lembut untuk mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Padahal baru kemarin mereka membuat sebuah janji. Hari ini, dia malah mau berkencan dengan kekasih lamanya. Betapa bodohnya aku sampai percaya omong kosongnya. Suwan menghentakkan kakinya dengan kesal, "Untuk apa kamu menghalangiku? Aku mau ke toilet umum." Bahkan alasannya pun sudah disiapkan. Apa alasannya untuk melarangnya? Lu Yuanzu menggertakkan giginya. "Aku antar kamu." Dia bukan saja tak bisa melarangnya, tapi juga harus mengantarnya ke kompleks di ujung gang. Di ujung gang tidak ada lampu jalan. Dia harus mengantar wanita itu dengan selamat sampai ke sana. Orang yang keluar dari rumahnya tidak boleh kenapa-kenapa. Suwan tidak menolak. Mereka berdua keluar dari rumah, satu di depan dan satu di belakang. Suwan berjalan di depan sambil menyalakan senter. Lu Yuanzu mengikuti di belakang dengan sebatang rokok di mulutnya. Setibanya di ujung gang, benar saja, terlihat sesosok bayangan. Orang itu sedang berjalan mondar-mandir dengan cemas. "Awan," Song Xian melihat orang yang datang. Dengan penuh semangat, dia hendak menggenggam tangan Suwan. "Awan, kamu bersedia datang menemuiku? Ini artinya di hatimu masih ada aku, kan? 2 hari ini aku terus memikirkanmu. Memikirkan senyummu, kebaikanmu. Awan, aku menyesal. Maukah kamu kembali bersamaku?" Song Xian menatap Suwan dengan tatapan penuh perasaan. Suwan menarik sudut bibirnya. Oh ya, jadi kamu mau jadi perebut istri orang? Ikutlah denganku. Hubungan mesra kita berdua akan kembali seperti dulu. Aku ini istri prajurit, aku bukan pelakor. Aku juga tidak datang untuk bergabung dengan kalian. Awan dari dulu memang milikku.
Kamu hanya bisa menjadi milikku. Sambil berkata begitu, Song Zian mengulurkan tangannya untuk memeluk Su Wan. Su Wan mundur selangkah ke samping. Dia berbalik ke arah gang yang gelap dan berteriak, "Suamiku. Perebut istri orang ini sudah datang merebut orang sampai ke depan pintu. Kamu masih tidak mau bertindak?" Kelopak mata Song Zian berkedut. Lalu terlihat sesosok tubuh tinggi tegap yang mengepalkan tinjunya. Perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Tanpa sadar, Song Zian mundur selangkah. Tapi kemudian, dia kembali menegakkan tubuhnya. Awan memang miliknya. Mereka saling mencintai. Lu Shizu lah yang seharusnya bersembunyi dalam gelap. Aku dan Awan ada yang perlu dibicarakan. Belum selesai dia bicara. Dia sudah dipukul hingga tersungkur. Song Zian bahkan tidak sempat melihat bagaimana Lu Shizu melancarkan pukulannya. Su Wan menatap Song Zian dengan puas. Yang tersungkur menyedihkan di tanah. Dia pun tidak tahan untuk menendangnya 2 kali. Melihat itu, senyum Lu Shizu merekah tak tertahankan. Katanya mau ke toilet. Mendengar itu, barulah Su Wan menurunkan kakinya. Dia melangkahi tubuh Song Zian dan berjalan menuju toilet umum. Baru saja berbalik, lengannya ditarik oleh pria itu. Detik berikutnya, sebuah permen buah dimasukkan ke mulutnya. Toilet umum baunya tidak enak. Isap permen ini, biar tidak terlalu bau. Su Wan memiringkan kepalanya menatap Lu Shizu. Makan permen sambil ke toilet. Pengalaman macam apa ini? Lu Shizu ditatap oleh mata Su Wan yang berbinar-binar, membuatnya merasa canggung. Dengan tangannya, dia membalikkan badan Su Wan. "Bukankah kamu sudah kebelet?" Setelah itu, dia bersiul seolah membujuk anak kecil untuk buang air kecil. Su Wan menghentakkan kakinya dengan kesal. Malah jadi makin kebelet. "Awas kamu, ya, perhitungan lama dan baru akan kubalas semua." Song Zian tersungkur di tanah, melihat mereka berdua bermesraan. Dia tidak percaya Su Wan begitu cepat berpindah hati. Tapi kalaupun tidak percaya, memangnya dia bisa apa? Dia takut pada Lu Shizu. Kepalan tangannya yang besar itu bisa menghajarnya sampai mati. Lu Shizu menendang Song Zian yang pura-pura mati. Masih belum pergi juga. Sambil menahan sakit, Song Zian bangkit dari tanah. Dia tidak rela wanita yang sudah begitu lama dikejarnya direbut begitu saja oleh Lu Shizu. Meskipun Su Wan berasal dari desa, tetapi penampilannya tidak kalah dengan primadona di pabrik mereka. Begitu saja direbut oleh Lu Shizu. Dia tidak terima. Memungut barang bekas yang tidak kuinginkan lagi. Memangnya ada yang bisa dibanggakan? Setelah berkata begitu, dia pergi dengan terpincang-pincang. Lu Shizu mengambil sebuah batu bata di pinggir jalan. Dengan santai dia melemparnya hingga mengenai kaki Song Zian. Lutut pria itu lemas dan dia langsung tersungkur berlutut. "Su Wan itu manusia, bukan barang. Pergi yang jauh, jangan sampai aku melihatmu lagi." Saat Su Wan keluar dari toilet umum, Song Zian sudah tidak ada lagi di sana. Hanya ada Lu Shizu yang memasang wajah dingin. Mereka berdua berjalan pulang, satu di depan dan satu di belakang. Su Wan bergumam dalam hati. Pria dan wanita berduaan. Di malam yang gelap dan berangin seperti ini. Sayang sekali kalau hanya berjalan pulang begitu saja. Jadi, saat mereka sedang berjalan, cahaya senter Su Wan tiba-tiba padam. Dia memekik pelan, "Ah." Suara tenang Lu Shizu terdengar dari sampingnya. "Jangan takut, mungkin baterai senternya habis." Bibir Su Wan sedikit terangkat membentuk senyuman. Dia menyandarkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan Lu Shizu. Menggesek-gesekkan tubuhnya dengan lembut. Seolah-olah sedang mencari kenyamanan. Tapi, gelap sekali. Mana mungkin Lu Shizu bisa menahan godaan seperti ini? Dia merasa seluruh darah di tubuhnya mendidih karena hasrat. "Aku tahu jalannya. Aku akan menuntunmu, model." Su Wan mendengar detak jantung Lu Shizu yang berdebar kencang. Dia merasa detak jantungnya sendiri juga ikut berdebar lebih cepat. "Pegang tanganku." Suara gadis itu terdengar lembut dan manja, begitu mesra. Jakun Lu Shizu bergerak dengan gugup. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Su Wan yang putih dan lembut. Tapi Su Wan tidak tahu artinya puas. Yang dia tahu hanyalah, daging harus dimakan dalam gigitan besar. Jadi, dalam perjalanan pulang, dia pun bergelayut manja pada Lu Shizu. Tangannya pun iseng mengambil kesempatan untuk menyentuhnya. Hihi, dengan senang hati, mereka pun sampai di rumah. Su Wan menghela napas panjang. Cepat sekali sampainya. Dia pun terpaksa melepaskan diri dari Lu Shizu. Dia berjongkok dan menyalakan senter. Di hadapan Lu Shizu yang tertegun, dia membuka pintu rumahnya. Lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah riang.
HMPH, beraninya dia sok jual mahal. Dia hampir saja tidak bisa menahan diri. Aku pasti harus mendapatkan sedikit keuntungan kembali. Sementara itu, di rumah sebelah, kakak beradik Song Xian berdiri di dekat jendela dengan wajah masam, menatap ke halaman yang luas. Pada Lu Shizu dan Su Wan, mereka berdua berjalan bersama dengan begitu mesranya. Saling berpelukan. Tidak takut apa dilaporkan dan ditangkap orang. Song Xian tidak menyahut. Dengan wajah muram, dia mengoleskan obat untuk dirinya sendiri. Kak, apa kakak akan membiarkannya begitu saja? Dulu kakak bilang pada ibu kalau kakak tidak akan menikah dengan siapapun selain Su Wan. Apa kakak rela dia direbut orang lain begitu saja? Kalau tidak rela, memangnya kenapa? Aku tidak mau mati dihajar oleh Lu Shizu. Aku tidak peduli, Kak Lu itu incaranku. Dia tidak boleh direbut oleh wanita desa yang kakak bawa pulang itu. Kakak harus bertanggung jawab. Song Xian mengumpat dengan kesal. Apa urusannya denganku? Ini semua gara-gara ibu yang seenaknya sendiri. Gara-gara sok jual mahal, aku malah kehilangan calon istriku. Lihat saja nanti, kau juga akan kehilangan priamu. Kalau mau salahkan seseorang, salahkan saja ibumu itu. Keesokan harinya, pukul 5 subuh. Ibu kandung Su Wan sudah bangun. Di desa, dia sudah terbiasa bangun pagi untuk pergi ke ladang. Ibu Su berjalan santai ke tengah halaman. Namun, dia menemukan menantu barunya sedang menunduk mencuci pakaian di dekat keran air. Wah, pria serajin ini ternyata suaminya putriku, Ah Zhou. Kenapa pagi-pagi sekali sudah keluar mencuci baju? Lu Shizu baru saja selesai mengucek celana dalam kecil Su Wan. Mendengar suara langkah kaki, dia secara refleks menyembunyikan celana dalam itu ke dalam tumpukan pakaian. Mata Ibu Su sangat jeli. Ditambah lagi, celana dalam Su Wan semua dijahit olehnya. Mana mungkin dia tidak mengenalinya, tapi dia pengertian. Dia tidak membongkarnya dan pura-pura tidak tahu. Ibu Su mencoba bertanya. Urusan cuci baju biar saja Waner yang kerjakan. Dia kan tidak bekerja. Punya banyak waktu seharian. Namun, Lu Shizu berkata dengan santai, baju kerjaku kotor. Tenaganya kecil, tidak akan kuat mencucinya. Aku sendiri kucek sebentar saja sudah bersih. Soal mencucikan baju Su Wan, itu sekalian saja. Sudah ditaruh dalam satu ember. Masa aku harus mengeluarkan bajunya? Saat Su Wan bangun, dia melihat ibunya menatapnya dengan antusias. Waner, dengarkan ibu. Pria sebaik ini cepat dapatkan hatinya. Su Wan tertegun, Bu. Bukan begitu yang ibu katakan tadi malam. Ibu menyuruhku untuk menjaga jarak dengan Lu Shizu. Tidak boleh dekat-dekat dengannya. Katanya, kalau nanti ketahuan dia tidak baik, kita bisa segera melepaskannya. Kamu tidak mengerti. Tadi, saat hari masih gelap, Lu Shizu, tanpa sepengetahuan siapapun, mencucikan bajumu di dekat keran air. Dia bahkan khusus membelikan sabun untukmu. Bajunya sendiri hanya dia kucek beberapa kali lalu dibilas. Wajah Su Wan seketika memerah. Ibu Su terus mendesak. Minggu depan, pulanglah ke desa dan urus surat nikah. Kalian cepat daftarkan pernikahan kalian. Setelah itu, cepat selesaikan urusannya. Sudah mengerti? Su Wan melihat ibunya sendiri memberinya tatapan penuh makna. Dia pun berpikir, memang benar ibuku. Setelah sekeluarga besar selesai sarapan, Ibu Su sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang. Di halaman kompleks, beberapa tetangga yang suka bergosip mulai menyindir Ibu Lu. Aduh, besanmu yang dari desa itu. Jangan-jangan dia tidak akan pulang dan terus menumpang di rumahmu. Kalau terus dijamu dengan daging, kamu tidak akan sanggup. Ibu Lu baru saja akan membalas. Saat itu, tiba-tiba ada yang berseru, Lu Yi. Ada tamu datang ke rumahmu. Mereka membawa banyak sekali barang. Seluruh penghuni kompleks pun menjadi heboh. Keluarga dari pihak Ibu Su Wan ternyata datang dengan membawa sebuah gerobak. Mereka membawakan hadiah pertemuan untuk keluarga Lu. Suara Ibu Su tidak terlalu pelan ataupun terlalu keras. Cukup untuk membuat semua tetangga di kompleks mendengarnya dengan sangat jelas. Kemarin, aku menerima telepon dari putri sulungku. Kudengar dia mendapat masalah di kota. Suamiku masih harus bekerja di ladang. Jadi aku datang lebih dulu untuk membela putri sulungku. Untungnya juga, putri sulungku ini membawa keberuntungan. Dia masuk ke keluarga yang baik. Ibu mertuanya baik dan suaminya juga pekerja keras. Adik iparnya pun pengertian. Dengan begini, akhirnya aku bisa pulang ke desa dengan tenang. Tapi sebelum pulang ke desa, kita harus memberikan hadiah pertemuan yang pantas, kan? Kalau tidak, nanti ada orang yang mengira kita datang ke sini.
hanya sebagai kerabat miskin yang mau menumpang hidup. Ibu Su memanggil putra dan keponakan-keponakannya untuk menurunkan barang-barang dari gerobak. Bukan main, semua orang yang melihatnya langsung tertegun. 1 karung penuh berisi daging babi. 1 karung lagi berisi hasil bumi dari gunung. 3 ekor ayam betina dan seember penuh berisi ikan yang masih hidup. Kali ini, para tetangga tidak ada lagi yang berani merendahkan Suwan sebagai menantu dari desa. Barang-barang semahal ini di kota, bahkan 100 yuan pun belum tentu cukup untuk membelinya. Daging sekarung itu butuh waktu berapa lama untuk menghabiskannya? Di bagian belakang kerumunan, Ibu Song melihatnya sampai matanya memerah. Dia menyesal setengah mati. Barang-barang ini seharusnya menjadi miliknya. Sekarang semuanya masuk ke kantong janda Lu. Terakhir kali dia makan daging adalah saat tahun baru. Dan itu sudah hampir 2 bulan yang lalu. Sementara itu, keluarga Suwan dari pihak ibu setelah mengantarkan hadiah, mereka semua kembali ke desa. Sebelum pergi, Ibu Lu bersikeras memberikan 2 botol ergotu untuk dibawa pulang oleh besannya. Kedua keluarga pun berpamitan dengan senang dan puas. Malam itu, Lu Shizu dengan riang memeluk selimutnya dan kembali ke kamar tidurnya. Ibu mertua dan adik iparnya sudah pergi. Dia akhirnya bisa sekamar lagi dengan istrinya. Namun, begitu masuk kamar, dia mendapati Suwan baru saja selesai mandi. Membuat lantainya basah kuyup. Bagaimana dia bisa tidur di lantai sekarang? Si Biang keladi. Suwan duduk di tepi ranjang sambil mengayunkan kakinya dengan santai. Gimana kalau kamu numpang tidur di kamar adik saja malam ini? Lu Shizu mengangkat pandangannya dan melirik Suwan. Ekspresinya rumit. Dia mendengus dalam hati. Lalu membawa keluar air bekas mandi istrinya. Setelah membuang air itu, saat dia hendak membuka pintu kamar adiknya, Ibu Lu keluar dari kamarnya. Kenapa selarut ini belum tidur? Kamu, jangan bilang kamu mau tidur di kamar adikmu. Lu Shizu menghela napas pasrah. Ibu, besok aku harus berangkat ke kota Hai untuk wajib militer. Justru karena itu, kamu harus bicara baik-baik dengan istrimu. Ini pertama kalinya kamu pergi bertugas setelah kalian menikah. Jangan membuatnya khawatir. Lu Shizu pun didorong kembali ke kamarnya. Suwan sudah berganti pakaian dan hanya mengenakan tank top yang longgar. Dia sedang melakukan peregangan kaki di atas ranjang. Lu Shizu menatap kakinya yang putih dan lurus. Mata Lu Shizu terpaku pada celana dalam kecilnya. Seketika, tatapannya menjadi gelap dan dalam. Malam ini, bisakah kamu berbagi separuh ranjang denganku? Suwan menarik kembali kakinya sambil merapikan kaus dalamnya. Tentu saja, ini kan memang kamarmu. Lu Shizu baru saja akan bernapas lega ketika dia mendengar Suwan berbicara lagi. Hanya saja, aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku suka memeluk sesuatu saat tidur. Kalau kamu mau berbagi ranjang denganku, maka aku harus meminjam satu lenganmu untuk kupeluk. Lu Shizu ragu sejenak, lalu setuju. Untungnya, hanya satu lengan saja. Kalau begitu, matikan lampunya dan ayo tidur. Lu Shizu melepas pakaiannya, lalu berbaring dengan kaku. Lengannya mana? Lu Shizu dengan kaku mengulurkan satu lengannya. Setelah menyentuh Suwan, dia ingin menariknya kembali. Namun, Suwan langsung memeluknya erat. Nah, sekarang baru bisa tidur. Dalam kegelapan, suara napasnya yang dalam terdengar jelas. Setiap tarikannya begitu menggoda. Lapisan tipis keringat muncul di dahinya saat dia berusaha menahan diri, memancarkan aura bahaya yang kental. 1 bulan terasa cukup lama. Kalau setiap hari dipeluk seperti ini, dia bisa meledak karena menahannya. Besok aku harus pergi ke luar kota. Mungkin akan pergi selama 5 atau 6 hari. Yang menjawab Lu Shizu adalah suara napas Suwan yang teratur dan panjang. Lu Shizu perlahan menolehkan kepalanya dan melihat Suwan tertidur dengan pulas. Lu Shizu tidak tahu kapan dia akhirnya tertidur. Saat dia bangun, dia mendapati seluruh tubuh Suwan berada di dalam pelukannya. Tangannya terkepal lalu mengendur. Meskipun tidak tega mendorongnya, dia tetap harus pergi. Jadi, ketika Suwan terbangun, Lu Shizu sudah tidak ada lagi. Dia sedang memeluk bantal milik Lu Shizu. Wah, benar-benar orang baik yang perhatian, ya. Apa dia benar-benar mengira aku butuh memeluk sesuatu untuk bisa tidur? Dia mengembalikan bantal Lu Shizu ke tempatnya. Aku melihat secari kertas catatan, pergi dinas, pulang sekitar 5 atau 6 hari lagi. Di bawah catatan itu, ada 3 helai celana dalam. Pipi Suwan seketika memerah padam.
Rasanya dia ingin menatap celana dalam itu sampai berlubang. Apa maksudmu, Lu Shizu? Apa kamu takut kehabisan celana dalam saat pergi dinas? Suwan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tunggu sampai orang itu pulang dinas, baru aku akan membuat perhitungan dengannya. Selama 5-6 hari ini, dia berencana untuk berkeliling. Mencari tahu apakah bisa mendapatkan pekerjaan. Catatan kependudukan aslinya adalah dari desa. Kalau tidak punya pekerjaan, dia tidak akan mendapatkan jatah pangan di kota. Dia tidak mau melihat ibu mertuanya pusing setiap hari hanya untuk membeli bahan makanan. Ibu Lu sangat tersentuh setelah mengetahuinya. Tapi, di zaman sekarang ini, lowongan pekerjaan sangat sedikit. Banyak sekali pemuda dari desa yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dia tidak tega mematahkan semangat menantunya. Jadi, dia hanya bisa membujuknya dengan lembut. Mencari pekerjaan itu tergantung pada nasib. Kalau tidak dapat, jangan kita paksakan. Suwan sudah berkeliling mencari selama 3 hari berturut-turut. Dan benar saja, tidak ada hasil sama sekali. Bahkan pengumuman lowongan kerja pun tidak terlihat. Tapi, dia sudah mempersiapkan mental sejak awal. Setiap hari dia pergi dengan gembira. Dan pulang ke rumah dengan sukacita. Dia takut Ibu Lu khawatir kalau dia merasa kecewa. Meski begitu, Ibu Lu tetap menghiburnya setiap hari. Pada hari keempat, Suwan pergi keluar seperti biasa. Bu, hari ini Mas Zhou mungkin akan pulang. Ibu akan siapkan masakan daging nanti. Kamu masak sayurnya lebih sedikit saja, ya. Ibu Lu menyetujuinya. Dia mengantar kepergian Suwan dengan tatapannya. Orang-orang di halaman belakang sudah menunggu untuk melihat tontonan yang menarik. Seorang gadis kampung masih ingin mencari pekerjaan di kota. Benar-benar mimpi di siang bolong. Mencari pekerjaan memang sulit. Suwan sudah menemui jalan buntu selama 4 hari. Hari ini, dia memutuskan untuk mencoba pergi ke sekolah. Melihat apakah ada kesempatan untuk kembali ke profesi lamanya sebagai seorang guru. Dia adalah seorang dosen universitas. Wajar saja kalau mau mengajar di SMA. Tapi dia lupa, di zaman sekarang ini guru bukanlah profesi yang dihargai. Murid-murid SMA pun tidak ada yang mau diatur. Lagi pula setelah lulus mereka akan dikirim ke pedesaan, jadi apa gunanya sekolah? Paman penjaga gerbang menasihatinya dengan sabar. Menjadi kaum terpelajar bukanlah pekerjaan yang baik. Nona muda, sebaiknya kau cari di tempat lain saja. Suwan pun mendengarkan nasihatnya. Tapi karena sudah terlanjur datang, dia memutuskan untuk menengok adik Lu yang seharusnya bersekolah. Siang nanti, sekalian mengajaknya makan enak. Di rumah sekarang sedang kekurangan bahan makanan. Ibu mertuanya beberapa hari ini hanya memasak bubur encer. Namun, saat bertanya pada paman penjaga, dia terkejut bukan main. Ternyata adik Lu sudah 2 bulan tidak pernah masuk sekolah. Padahal, setiap hari dia tidak pernah absen membawa tas sekolahnya. Untuk berangkat sekolah, Suwan baru tahu setelah bertanya lebih lanjut kepada paman penjaga, bahwa murid-murid SMA sekarang tidak mau bersekolah. Setiap anak yang akan dikirim ke pedesaan hanya ingin mencari uang. Di kota, tempat untuk mencari uang hanya ada beberapa. Seperti tempat penampungan barang bekas dan pasar gelap. Suwan mendatangi 3 tempat penampungan barang bekas berturut-turut. Saat dia hendak menyerah dan pulang, dia mendengar suara orang berbicara dari sebuah gang. Suwan mengintip ke dalam. Dia melihat adik Lu sedang bersandar di dinding. Di tangannya terselip sebatang rokok yang sedang diisapnya. Di sebelahnya ada 2 orang lagi. Pemuda sebayanya. Seorang pemuda berambut kuning berkata dengan semangat, dengan barang yang tadi. Kita setidaknya bisa dapat untung segini. Mata adik Lu berbinar. Baru saja dia mau bicara. Sebuah tamparan mendarat di kepalanya. Sialan. Siapa yang memukulku? Adik Lu mengumpat. Lalu berbalik dan melihat wajah muram Suwan. Tangannya gemetar karena kaget. Rokoknya pun jatuh ke tanah. Kakak ipar. Kenapa kau ada di sini? 2 temannya yang lain berasal dari kompleks perumahan besar di sekitar situ. Tentu saja mereka pernah mendengar tentangnya. Bocah yang baru saja kena masalah ini hendak kabur diam-diam. Tapi Suwan keburu menangkap tengkuknya. Kenapa buru-buru? Kebetulan aku juga sedang tidak punya pekerjaan. Bisnis besar apa yang kalian kerjakan? Ikut sertakan aku. Lu Xiaodi menghela napas lega. Kakak iparnya ingin bergabung dengan mereka. Kalau begitu, dia pasti tidak akan membocorkan rahasianya. Yang bolos sekolah dan merokok. Lagi pula, kakak ipar kan sudah jadi bagian dari kita. Maka, Lu Xiaodi langsung memasang senyum manis yang dibuat-buat. Kakak ipar,
kakak mau bergabung dengan kami. Kami akan senang sekali. Kami membantu kakek penjaga ruang pemanas. Bekerja untuknya selama 2 bulan. Akhirnya kami berhasil membuat kesepakatan agar semua sisa abu batubara diberikan kepada kami. Hanya dengan memunguti sisa batubara yang belum terbakar habis. Sebulan kami bisa dapat sekitar 3 yuan. Kelopak mata Suwan berkedut. Jadi ini yang kalian sebut bisnis besar. Setiap hari bergelut dengan abu batubara. Setiap hari jadi manusia arang. Satu orang sebulan cuma dapat 1 yuan. Lu Xiaodi memasang ekspresi wajah yang seolah berkata, ayo, puji aku dong. Kakak ipar, bukan cuma itu. Ada juga debu batubara yang tersisa dari pengangkutan briket. Semuanya kami yang sapu. Sebulan kami bisa mengumpulkan 100 kilogram. Itu bisa dapat 3 yuan lagi, loh. Mendengar itu, hati Suwan terasa sesak. 3 anak tanggung. Setiap hari kotor bukan main. Hanya demi mendapatkan 2 atau 3 yuan itu. Padahal, dia baru saja memukul Lu Xiaodi dengan begitu keras. Jadi, kakak mau bergabung dengan kami. Lagi pula, 1 bulan lagi, kami bertiga akan dikirim ke pedesaan. Nantinya, pekerjaan ini bisa kakak ambil semua. Tidak perlu, kalian saja yang kaya. Aku tidak mau uang kotor seperti ini. Dia tidak sudi mengambil sepeser pun. Dari pekerjaan yang membuatnya bergelimang abu setiap hari. Dia lebih suka pulang setiap hari dan bergantung pada Lu Shizu. Lagi pula, sekali Lu Shizu memberi. Itu hanyalah 3 celana dalam kecil dari kain katun. Lu Xiaodi dan 2 temannya hanya mengira. Suwan tidak mau membagi uang mereka. Dalam hati, mereka malah jadi lebih menyukainya. Lu Xiaodi bahkan mengajak Suwan melihat seluruh alur kerja mereka. Pertama, mereka harus menyanjung paman yang menjaga tungku pemanas. Mereka menyanjungnya sampai paman itu seolah tampak 10 tahun lebih muda. Setelah itu, mereka membantu menarik batu bara dan menurunkan barang. Setelah gerobak pertama berisi abu batubara dikeluarkan, barulah Lu Xiaodi dan teman-temannya bisa memulai pekerjaan mereka sendiri. Mereka sibuk sampai hari gelap. Ketiganya meminjam keran air di ruang tungku. Untuk membersihkan diri, mereka bersiap pulang untuk makan. Suwan merasa iba melihat mereka, jangan pulang dulu. Siang ini, aku akan traktir kalian makan enak. Ketiganya sangat terharu. Kakak ini benar-benar orang yang baik. Dia tidak hanya mengadukan kami pada orang dewasa, tapi juga mau mentraktir kami makan. Setelah makan kenyang di restoran milik negara, Suwan berhasil mendapatkan 3 penggemar cilik. 3 anak laki-laki itu sudah kenyang. Mereka mencari tempat seadanya untuk tidur siang. Sore harinya, mereka lanjut bekerja lagi. Benar kata orang, siapa yang tahan banting akan terus menghadapi penderitaan tiada akhir. Suwan tidak ditakdirkan untuk hidup susah. Dia memilih pulang ke rumah dan tidur siang di atas ranjang. Sore harinya, Ibu Lu sengaja memasakkan sup ayam untuk menantunya. Putranya tidak bisa pulang malam ini. Jadi, dia memberikan kedua paha ayam yang besar itu kepada menantunya. Wan, kamu harus makan yang banyak biar badanmu sehat. Ibu ingin segera menimang cucu. Suwan sangat terharu. Bagaimanapun, persediaan makanan di rumah ini sudah sangat menipis. Ibu Lu ternyata masih rela menyembelih ayam untuknya. Entah karena daging ayamnya terlalu bernutrisi, atau karena perkataan Ibu Lu terlalu menusuk. Malamnya, Suwan malah memimpikannya Lu Shizu. Dia bermimpi Lu Shizu kelaparan sampai hanya tersisa kulit dan tulang. Otot perutnya sudah tidak enak lagi untuk disentuh. Dia hanya bisa merasakan deretan tulang rusuknya. Mimpi itu langsung membuatnya terbangun karena kaget. Suwan tiba-tiba merasa tugasnya sangat berat. Kalau mau meraba otot perut, ya harus punya sendiri. Aku harus cepat-cepat cari kerja. Tapi tak disangka, baru saja aku keluar rumah. Pekerjaan bagus langsung datang menghampiriku. Semuanya berawal dari sebuah kecelakaan mobil. Begitu Suwan sampai di jalan, dia melihat suasana sangat kacau. Sebuah mobil jeep baru saja menabrak seseorang. Bahkan sampai melindas kaki korban. Warga yang geram dan peduli pun berkerumun, mengepung ketiga orang yang ada di dalam mobil jeep itu, dan tidak membiarkan mereka pergi. Orang ini kalian tabrak sampai mati. Kalian harus tanggung jawab. Jangan harap bisa kabur. Namun, mata jeli Suwan menyadari sesuatu. Ketiga orang yang menabrak itu justru terlihat sangat berwibawa. Aura mereka lebih mirip seperti prajurit. Dan lagi, mereka terlihat gelisah sambil mencoba menjelaskan kepada warga. Sambil terus-menerus melihat ke arah lain. Beberapa kali mereka mencoba menerobos, tetapi selalu dihalangi oleh kerumunan.
Mengingat di zaman ini banyak sekali mata-mata. Suwan pun menerobos kerumunan dan berteriak, korban masih hidup. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Akhirnya, dia meminta kartu identitas kerja ketiga orang itu sebagai jaminan. Lalu membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Setelah berhasil lolos, ketiga orang itu segera mengejar seseorang dengan gesit. Setelah bersusah payah, Suwan dan warga yang baik hati berhasil membawa korban ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis korban mengalami cedera kepala parah. Harus dilakukan CT scan untuk melihat kondisi di dalam kepalanya. Baru setelah itu bisa dilakukan operasi pembukaan tengkorak. Akan tetapi, prosesnya terhambat di langkah ini. Mesin untuk CT scan adalah mesin impor. Dan hanya orang asing yang bisa mengoperasikannya. Tapi, orang asing itu sangat lalai dalam bekerja. Dia sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Sekarang sudah jam 10, tapi dia belum juga datang ke rumah sakit. Suwan menjadi panik. Di sakunya masih ada surat tugas dari ketiga prajurit itu. Sebuah surat bukti dari unit mereka. Kalau korban tidak berhasil diselamatkan tepat waktu. Apakah ini akan memicu konflik antara militer dan warga sipil? Masalah ini akibatnya bisa besar, bisa juga kecil. Karena itu, korban ini tidak boleh kenapa-kenapa. Setengah jam pun telah berlalu. Orang asing yang bisa mengoperasikan mesin itu belum datang. Sementara pasien dalam kondisi kritis. Tepat saat semua orang sedang panik. Suwan berinisiatif, bagaimana kalau biar aku yang coba? Sebagai seorang dosen fisika di universitas. Mesin sinar X baginya hanyalah tingkat pemula. Dulu saat dia mengerjakan proyek penelitian sinar X. Pembimbingnya sengaja meminta satu unit mesin yang sudah tidak terpakai dari rumah sakit. Sebuah mesin CT, menghadapi tatapan ragu dari para dokter dan perawat. Dia hanya bisa beralasan. Dulu aku pernah menemani keluargaku melakukan CT scan. Saat dokter asing itu mengoperasikannya, aku diam-diam mempelajarinya. Melihat para dokter masih tidak percaya. Dia hanya bisa berjanji, kalau rusak, aku yang ganti rugi. Meskipun tahu dia tidak akan sanggup membayarnya. Tetapi pada akhirnya Direktur Hu memberanikan diri dan mengambil keputusan. Biarkan dia coba, kalau sampai rusak, biar kami, ke-6 rumah sakit medis ini, yang menanggungnya. Kalau kita terus-menerus ragu dan takut, kita akan selamanya dikendalikan oleh orang asing. Bahkan untuk menyelamatkan nyawa pun kita harus memohon-mohon. Suwan hanya mengutak-atiknya selama 2 menit. Dan langsung memahami prinsip kerja mesin CT ini. Direktur Hu, pasiennya sudah bisa diletakkan di sini. 5 menit kemudian, hasil pemindaian pun keluar. Tulang tengkorak korban retak. Ada banyak serpihan tulang yang harus dikeluarkan. Setelah para dokter mendapatkan laporan yang akurat, mereka segera mendorong pasien ke ruang operasi untuk mempersiapkan bedah tempurung kepala. Suwan melepas pakaian timbalnya. Saat itu Direktur Hu menatapnya dengan penuh kekaguman. Dia dengan sopan mengundangnya ke kantor untuk minum teh. Kameratsu, kalau tidak keberatan, maukah Anda bekerja di rumah sakit kami? Tugas kerjanya adalah mengajari staf medis di rumah sakit kami untuk mengoperasikan mesin baru ini. Suwan baru saja akan langsung setuju. Ketika beberapa pria tua menerobos masuk ke kantor. Mereka semua bergegas datang setelah menerima kabar. Para direktur dan kepala dari berbagai rumah sakit. Begitu masuk, mereka langsung berebut untuk merekrutnya. Pada akhirnya, Direktur Su. Lokasi rumah sakit kelima kami paling dekat dengan rumah gadis itu. Tentu saja, pekerjaan untuk Suwan berhasil didapatkan. Ditempatkan di Departemen Logistik Rumah Sakit kelima. Gajinya 23 yuan sebulan. Dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk sementara, dia bertanggung jawab untuk mengajarkan penggunaan CPG. Selama masa mengajar, gajinya akan disesuaikan dengan standar teknisi. Dibayar dengan level tertinggi, yaitu level 10. Sebulan 86,5 yuan. Suwan sangat puas dengan hal ini. Mereka sepakat dia akan mulai bekerja setelah orang asing itu diusir. Tadi malam, dengan gembira dia membawa pulang daging sapi. Bumbu ngohyong yang baru dibeli dari restoran milik negara. Hari ini, suamiku tersayang mungkin akan pulang, aku bisa meraba perut six-pack-nya lagi. Hehehe. Saat Lu Yuanzu kembali ke kompleks, hari sudah larut malam. Dia pergi ke halaman dulu untuk mandi dengan air dingin. Lalu dengan cekatan memanjat jendela. Semua dilakukan dalam satu gerakan mulus. Dia berjingkat ke sisi tempat tidur. Dia melihat Suwan sedang tidur nyenyak. Tangannya memeluk bantal miliknya. Sementara kakinya menjepit selimutnya. Dia mencoba menarik selimut, berniat untuk tidur di lantai.
Begitu ditarik, Suwan langsung merengek. Dia takut membangunkan Suwan, jadi dia tidak berani bergerak. Setelah menunggu beberapa saat, barulah dia bisa menarik bantalnya. Baru saja dia bernapas lega. Tangan Suwan merayap naik dan memeluk lengannya, bahkan menggesek-gesekkan kepalanya. Lu Yuanzu memejamkan matanya. Dengan pasrah, dia mengangkat sudut selimut dan menyelinap masuk. Lu Yuanzu awalnya mengira dia akan sulit tidur. Tapi saat mendengar napas yang teratur di sampingnya, serta aroma manis yang samar-samar, dia malah tidur nyenyak sampai pagi. Begitu dia bergerak, Suwan pun terbangun. Dia mengerjapkan matanya yang masih mengantuk. Lu Yuanzu, kamu sudah pulang, Tanpa sadar Lu Yuanzu melembutkan suaranya. Dia menepuk-nepuk selimut dengan lembut sambil membujuk, masih pagi. Tidur lagi saja. Suwan menggeleng, kalau aku tidur lagi, nanti kamu pergi lagi. Sudut bibir Lu Yuanzu sedikit terangkat. Aku pulang dari perjalanan dinas kali ini. Bisa istirahat selama beberapa hari. Tidurlah. Suwan tidak bisa menahan suara menggoda pria itu. Kelopak matanya kembali terasa berat. Pagi-pagi sekali, Lu Yuanzu keluar dari rumah. Hari ini dia akan pergi ke rumah mertuanya untuk melengkapi hadiah pernikahan. Karena itu, dalam perjalanan dinas kali ini dia membeli banyak hadiah. Ibu Lu juga menambahkan mahar sebesar 500 yuan. Ini adalah hak yang pantas didapatkan menantu perempuannya. Maka, setelah Suwan bangun, mereka membawa Ibu Lu dan bersama Lu Yuanzu pergi ke rumah orang tua Suwan untuk mengantar seserahan. Su Fu datang menjemput mereka di gerbang desa dengan mengendarai traktor. Dalam perjalanan kembali ke desa, Lu Yuanzu berinisiatif mengambil alih tugas menyetir. Dia sekalian mengajak Suwan merasakan romantisme menaiki traktor atap terbuka. Terlihat Lu Yuanzu menekan kepala traktor dengan satu tangan dan memutar engkol dengan tangan yang lain. Setelah memutarnya dengan kencang 4 hingga 5 kali, traktor itu pun menyala dengan suara tut-tut-tut. Suwan yang berdiri di sampingnya merasa sedikit penuh harap. Dia belum pernah mencoba jalan-jalan naik traktor. Sebelumnya, dia hanya pernah mengendarai mobil dan motor. Jadi, dia pun naik dengan gembira. Lu Yuanzu teringat betapa manjanya wanita itu. Setelah duduk di boncengan sepeda, jalannya saja sampai terpincang-pincang. Dia melepas jaketnya sendiri dan meletakkannya sebagai alas di bawah pantat Suwan. Agak bergelombang, duduk yang benar ya. Meskipun angin musim semi membuat wajahnya perih, tetapi melihat tatapan iri dari orang-orang desa, Suwan berpikir, mungkin inilah yang disebut romansa tahun 70-an. Setelah kedua keluarga bertemu, upacaranya pun dilanjutkan secara resmi. Keluarga Su kemudian bersama menantu baru mereka mengadakan sebuah pesta yang meriah. Ini dianggap sebagai pelengkap resepsi pernikahan Suwan. Lu Yuanzu, sebagai pengantin pria, mau tak mau diajak minum-minum oleh para tamu. Ibu Su berkata, "Nak Wan, kamar lamamu sudah ibu bereskan. Bawa suamimu ke sana untuk tidur, biar dia sadar dari mabuknya." Suwan mengulurkan tangan untuk memapah Lu Yuanzu. Tangannya yang lincah menyelinap ke pinggang Lu Yuanzu. Mencari untung duluan. Mata Lu Yuanzu memerah karena mabuk. Dia menangkap tangan Suwan yang jahil. Sambil berbisik dia berkata, "Banyak orang, jangan macam-macam." Suwan langsung mengerti. Dia pun meniru Lu Yuanzu dengan suara pelan, "Mengerti. Ayo kembali ke kamar. Kita kembali ke kamar. Bersandarlah padaku. Jangan sampai jatuh." Lu Yuanzu tidak sok kuat. Dia membiarkan Suwan menuntunnya kembali ke kamar. Baru saja Suwan hendak membungkuk untuk membantunya melepas sepatu. Tangannya sudah ditarik oleh Lu Yuanzu. Suwan tersenyum jahil, "Kalau begitu, lepas saja sendiri. Bajumu juga kotor. Lepas saja semuanya lalu tidur." Lu Yuanzu menurutinya dengan patuh, memperlihatkan otot perutnya yang berwarna perunggu. Saat otot itu bergerak, pandangan Suwan seolah terpaku di sana. Lu Yuanzu langsung menarik selimut, menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat. "Aku tidur sebentar. Kamu urus saja urusanmu dulu." Tapi Suwan sengaja ingin menggodanya. Dia membungkuk dan menatap Lu Yuanzu lekat-lekat. "Aku juga bangun pagi-pagi sekali tadi. Aku sedikit lelah. Mau ku temani tidur?" Wanita yang sudah menikah tidak boleh tidur seranjang di rumah orang tuanya. "Dasar kolot." Suwan berdecak, "Aku tidak tahu ada aturan seperti itu." Dia pun berbalik dan keluar untuk melayani tamu. Di dalam kamar, Lu Yuanzu menghela napas sambil memegang dadanya. Tangan Suwan seolah memiliki sihir. Baru saja menyentuhnya, jantungnya sudah berdebar kencang.
Tak bisa dikendalikan sama sekali. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali ke kota dari rumah orang tua Su Wan. Begitu mereka masuk ke halaman kompleks, seorang gadis muda berlari menghampiri Su Wan. Kawan Su Wan memperhatikan lebih dekat. Ternyata dia adalah perawat muda dari Uget tempo hari. Kawan Su, Direktur Su kami yang menyuruhku datang. Beliau memintamu untuk melapor ke rumah sakit pada hari Senin. Apa-apaan ini? Begitu saja. Kabar bahwa Su Wan mendapatkan pekerjaan bagus di rumah sakit, bagaikan petir di siang bolong, membuat semua orang di kompleks perumahan itu tercengang. Ibu Song dan Song Xian yang merupakan tetangga sebelah, bahkan lebih tidak percaya lagi. Nona, apa kamu tidak salah orang? Dia itu dari desa. Bagaimana mungkin bisa bekerja di rumah sakit? Perawat muda bernama Yu Zhenzhen itu tidak suka dengan nada merendahkan dalam perkataan orang itu. Nona Su adalah talenta yang sangat berharga. Direktur Su kami sudah berusaha keras untuk merebutnya dari rumah sakit pusat. Dia bukan hanya bisa bekerja di rumah sakit, tetapi juga bisa mengajar para dokter dan perawat kami. Setelah perawat muda itu pergi, semua orang di kompleks perumahan itu mengerumuni Ibu Lu. Mereka bertanya dengan penasaran, bagaimana sebenarnya menantunya bisa mendapatkan pekerjaan itu. Ibu Lu pun menegakkan punggungnya dengan bangga dan mulai pamer. Lu Yuanzu dan adiknya keluar dari kerumunan itu. Mereka membawa barang-barang dan pulang ke rumah lebih dulu. Begitu masuk ke dalam rumah, Lu Yuanzu pura-pura bertanya dengan santai. Apa kamu juga tahu soal kakak iparmu yang bekerja di rumah sakit? Tahu, dong, sang adik meletakkan barang-barangnya. Ia bersiap untuk pergi lagi mendengar bagaimana orang-orang memuji kakak iparnya. Kak, tidak mungkin, kan? Kakak iparku tidak mungkin belum memberitahumu soal pekerjaannya. Kan? Lu Yuanzu mengatukkan bibirnya dan menendangnya, pergi sana. Nyesek sekali, masalah sebesar mendapatkan pekerjaan. Istrinya hanya memberitahu ibu dan adiknya. Sementara dia mendengarnya dari mulut orang lain. Pasti karena aku terlalu sibuk. Makanya istriku tidak sempat memberitahuku. Iya, kan, iya, kan. Namun, hal yang lebih nyesek lagi ternyata masih menunggunya. Malam harinya, Lu Yuanzu mengeluarkan selimutnya dan menggelar alas tidur di lantai. Su Wan juga tidak melarangnya. 2 hari ini membuatnya sangat lelah. Mana ada tenaga lagi untuk meraba perut berototnya. Dia langsung tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Lagi pula, di dalam mimpi, apa saja bisa dimiliki. Lu Yuanzu masih merapikan tempat tidur. Ketika dia mendengar suara dengkuran halus Su Wan yang teratur dari atas ranjang, tangannya yang sedang merapikan tempat tidur pun berhenti. Istriku seharian ini tidak menyentuhku sama sekali. Apa dia marah karena aku pergi dinas terlalu lama? Tengah malam, Lu Yuanzu diam-diam membuka jendela dan melompat keluar. Dia pergi ke ujung gang dan bertemu dengan seorang pria. Jika Su Wan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Pria ini adalah salah satu dari 3 orang yang mobilnya menabrak korban luka pada hari itu. Ketiga orang itu memang prajurit. Hari itu, mereka sedang menjalankan sebuah misi. Mengejar seseorang yang diduga mata-mata. Korban yang tertabrak itu sengaja melakukannya untuk melindungi rekannya yang mata-mata agar bisa kabur. Dia sampai rela menabrakkan diri ke mobil. Prajurit itu pun berkata, Kapten Lu, ada satu hal yang memerlukan bantuan Anda. Katakanlah. Banyak warga yang melihat kami bertiga mengendarai mobil. Mengenai korban yang terluka, kami tidak bisa menanganinya secara langsung. Jadi, kami hanya bisa meminta bantuan Anda. Ternyata, di permukaan dia adalah seorang sopir truk besar. Namun diam-diam, dia adalah anggota pasukan bersenjata rahasia negara yang menyusup ke tengah-tengah masyarakat untuk menyelidiki mata-mata asing yang bersembunyi. Prajurit di hadapannya kembali berbicara. Ada satu hal lagi yang harus kami minta dari Kapten Lu. Waktu itu, untungnya ada seorang kawan wanita yang membela kami. Dia membantu menenangkan emosi para warga. Surat keterangan dari unit kami juga ada padanya. Kami juga perlu bantuan Anda untuk mengambilnya kembali. Lu Yuanzu menatap bawahannya dengan tatapan kesal. Wanita itu, apa saja ciri-cirinya? Biar saya pikirkan. Wajahnya sangat cantik. Lebih cantik dari para prajurit wanita di grup kesenian militer. Di tengah kerumunan, dia langsung paling menonjol. Oh ya, suaranya juga sangat merdu. Bahkan lebih merdu dari suara nyanyian para prajurit wanita di grup kesenian militer. Lu Yuanzu menatap Qin King dengan pandangan tajam. Memangnya para prajurit wanita di grup kesenian militer punya salah apa denganmu? Sudahlah, jangan membuat malu. Kalau ada perlu, aku akan mencarimu.
Keesokan paginya saat fajar, saat Suwan menggeliat dan bangun dari tempat tidur, dia melihat Lu Yuanzu masih tertidur di lantai. Suwan mengedipkan matanya dengan bingung. Selama beberapa hari di kediaman keluarga Lu, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu Yuanzu bangun siang. Apa mungkin dia kelelahan karena bekerja tanpa henti akhir-akhir ini? Agar tidak mengganggunya yang sedang tidur, Suwan meninggalkan kamar dengan pelan-pelan. Terdengar suara pintu tertutup. Barulah Lu Yuanzu perlahan membuka matanya. Kenapa sifat istriku berubah? Apa dia tidak melihat orang sebesar ini terbaring di sini? Lu Yuanzu diam-diam mengangkat kaos dalamnya dan melihat otot perutnya. Daya tarik otot perutku sepertinya menurun drastis. Istriku sudah seharian semalaman tidak menyentuhnya. Ada apa ini? Dengan hati yang berat, Lu Yuanzu bangkit untuk sarapan. Namun dia tidak menyangka, hal yang lebih membuatnya murung masih akan terjadi. Setelah makan, Ibu Lu pun berbicara. Besok, menantuku akan mulai bekerja di rumah sakit. Ini adalah kabar gembira bagi keluarga kita. Ibu membelikanmu 2 setel pakaian. Bisa kamu pakai bergantian untuk bekerja. Di desa, kupon kain sangat langka. Pakaian yang dikenakannya semalam adalah pakaian dari sebelum dia menikah. Ibu Su harus mencari orang untuk menukar kupon kain. Dan dengan susah payah hanya bisa membuatkan 2 setel. Tapi modelnya sangat biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis di kota. Karena itulah, Ibu Lu pagi-pagi sekali sudah menunggu toko pemerintah buka. Dan bergegas membelikan 2 setel pakaian terbaik untuk Suwan. Pakaian yang modelnya paling modern. Apa yang dimiliki gadis-gadis lain? Menantunya juga harus punya. Suwan merentangkan tangannya dan memeluk Ibu Lu. Ibu baik sekali padaku. Kamu ini kan menantuku. Kalau ibu tidak baik padamu, memangnya harus baik pada siapa lagi? Masa pada kedua anak laki-laki bandel itu. Tak lama kemudian, adik Lu Yuanzu juga menghampiri kakak ipar. Aku juga punya hadiah untukmu. Anak muda itu menabung sedikit uang dari hasil mengumpulkan ampas batu bara. Dan sengaja membelikan sebuah buku catatan untuk kakak iparnya. Dan sebuah pulpen. Hadiah ini benar-benar datang di saat yang tepat. Aku sedang pusing. Tidak tahu mau menulis materi untuk besok di mana. Anak ini, jangan-jangan sudah menghabiskan semua uang simpanan dari hasil mengais ampas batu bara, ya. Suwan menepuk-nepuk pundak adik Lu. Lalu berbisik, tunggu sampai aku akrab dengan lingkungan di rumah sakit. Nanti aku akan carikan juga bisnis ampas batu bara untukmu. Mata adik Lu langsung berbinar. Dia pun balas berbisik. Terima kasih, kakak ipar. Lu Yuanzu menatap ibu dan adiknya dengan pandangan yang sedikit kesal. Adik Lu dengan peka menangkap tatapan kakaknya itu. Bola matanya berputar-putar dengan licik. Kami semua sudah memberikan hadiah untuk kakak ipar. Kak, hadiahmu mana? Cepat keluarkan biar kami bisa lihat. Lu Yuanzu menggertakkan gerahamnya. Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk menendang adiknya. Mereka semua seolah menganggapnya bukan bagian dari keluarga ini. Sudah cukup dia menjadi orang terakhir yang tahu Suwan dapat pekerjaan. Mereka bahkan menyiapkan hadiah untuk Suwan diam-diam di belakangnya. Hal ini malah membuatnya, sang suami, terlihat seperti orang luar. Adik Lu sudah biasa dipukuli. Jadi dia berteriak kencang. Kakakku tidak menyiapkan hadiah. Benar-benar tidak perhatian sekali. Lu Yuanzu menyeret kerah baju adiknya keluar. Bocah tengik ini, setiap kalimatnya tajam. Seolah tidak akan berhenti sebelum memutus. Benang takdir yang mengikat dirinya dan Suwan. Ibu Lu menengahi, sudah, pukul saja sekadarnya, jangan sungguhan. Sebentar lagi kita kan mau ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat nikah. Kedua keluarga sudah bertukar seserahan dan mengadakan perjamuan. Seharusnya, mereka memang harus segera mendaftarkan pernikahan. Akan tetapi, kesepakatan 1 bulan antara Lu Yuanzu dan Suwan belum berakhir. Niat awalnya adalah untuk memberi gadis itu kesempatan untuk berubah pikiran. Adik Lu berpegangan erat pada pintu, meminta tolong, kakak ipar. Tolong aku. Suwan menatap adik Lu dengan tatapan yang menenangkan. Lalu berjalan mendekati Lu Yuanzu sambil tersenyum. Lu Yuanzu tahu betul ini adalah jebakan. Tetapi dia tetap menunggu Suwan mendekat. Suwan berjinjit dan mendekati Lu Yuanzu. Hembusan napasnya terasa di ujung telinganya. Lu Yuanzu pun hampir secara refleks menutupi telinga adik Lu. Lalu dia mendengar Suwan berkata, Lu Yuanzu, bolehkah aku meminta hadiah darimu? Aku belum pernah melihat surat nikah. Jadi aku mau surat nikah sebagai hadiah, boleh tidak? Lu Yuanzu. Dia juga tidak tahu kenapa dirinya begitu mudah luluh.
Begitu Suwan memintanya, dia langsung menurutinya. Keluar dari kantor catatan sipil. Keduanya kini memegang surat nikah di tangan masing-masing. Suwan lalu menarik Lu Yuanzu ke studio foto. Meskipun di zaman ini menikah tidak perlu berfoto. Tetapi bagi jiwanya yang datang dari era modern, ritual itu wajib hukumnya. Namun, di depan kamera, keduanya tidak bisa berpose dengan alami. Dan juga tidak menunjukkan kesan mesra. Fotografer yang melihatnya sampai pusing. Kalian berdua, duduknya lebih dekat lagi. Senyum si mbaknya sudah manis sekali. Tapi senyum si masnya kaku sekali. Mas, apa Anda benar-benar menikah secara sukarela? Suwan merasa kalau mereka terus duduk di sana, mereka bisa-bisa dilaporkan oleh fotografer karena dicurigai melakukan pernikahan paksa. Pak, beri saya waktu 3 menit. Saya akan mengarahkan suami saya. Fotografernya pun setuju. Lalu berbalik keluar dan meninggalkan ruangan untuk mereka berdua. Suwan pun berdiri. Lalu mengitari Lu Yuanzu yang duduk dengan kaku. Ditatap seperti itu, Lu Yuanzu merasa tenggorokannya kering. Bagaimana kalau aku tidak usah ikut foto saja? Biar kamu saja yang difoto. Tidak boleh. Foto pernikahan itu harus lengkap berdua. Kalau tidak, nanti orang-orang mengira aku baru menikah sudah jadi janda. Ikuti aku, tersenyumlah. Tarik sudut bibirmu, senyum. Lu Yuanzu mencoba tersenyum, tapi hasilnya tetap kaku. Tadi fotografernya bilang, coba pikirkan hal-hal yang manis. Ayo dong, pikirkan sesuatu. Tidak ada yang bisa kupikirkan. Waktu 3 menit hampir habis. Suwan dengan cemas meraih bahu Lu Yuanzu. Memintanya untuk menatapnya. Kenapa tidak ada momen yang manis? Apa sentuhanku tidak cukup manis? Raut wajah Lu Yuanzu menegang. Suwan meratap dalam hati. Sial, kenapa membahas hal yang tidak seharusnya? Ekspresi Lu Yuanzu menjadi semakin kaku. Suwan pun nekat. Ia menangkup wajah Lu Yuanzu. Entah dorongan dari mana, ia pun menciumnya. Bibir Lu Yuanzu sangat tipis dan terasa menyenangkan untuk dikecup. Tangan pria itu yang panas mendarat di pinggangnya. Lalu menariknya ke dalam pelukan. Keduanya tidak ada yang mengambil langkah lebih jauh. Hanya dengan bibir yang saling bersentuhan sudah cukup membuat jantung berdebar. Waktu 3 menit sudah habis. Mas dan Mbak, sudah siap. Keduanya buru-buru menjauhkan diri. Lu Yuanzu menatap Suwan dalam-dalam. Terlihat matanya yang berbinar bagai api yang menyala. Matanya seolah menyimpan danau musim semi yang jernih. Keduanya kembali duduk. Sang fotografer bertanya dengan bingung, "Loh, kok setelah masnya bisa? Sekarang malah mbaknya yang jadi kaku?" Suwan sedang merasa sangat canggung. Sepasang tangan besar terulur dari belakangnya, memeluk pinggangnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepala untuk menatap Lu Yuanzu. Dan tatapannya bertemu dengan sorot mata Lu Yuanzu yang tampak menahan diri. Di benaknya hanya ada satu pikiran. Aku benar-benar beruntung mendapatkan pria luar biasa ini. Dia tersenyum gembira. Lu Yuanzu juga tersenyum, fotografer pun dengan cepat menjepret satu foto. Lalu meminta keduanya untuk mendekat dan mengambil satu foto dari depan. Fotonya baru bisa dicuci seminggu lagi. Keluar dari studio foto, Lu Yuanzu mengantar Suwan pulang. Sepanjang perjalanan ini, Suwan terus menyesali kenapa dirinya begitu payah. Sudah sampai mencium bibirnya, tapi tidak melakukan ciuman Prancis yang penuh gairah. Entah kapan bisa merasakan bibir mungilnya itu lagi. Baru setelah mobil berhenti, Suwan menyadari Lu Yuanzu telah membawanya ke toko milik negara. Pria itu ingin membelikan jam tangan untuk istri yang baru dinikahinya. Suwan memang membutuhkan jam tangan untuk melihat waktu. Dia mencondongkan tubuh ke etalase, melihat satu persatu. Awalnya dia hanya ingin membeli yang murah saja. Tetapi Lu Yuanzu melihat tatapan Suwan beberapa kali tertuju pada jam tangan Mei Hua. Dengan tegas meminta pramuniaga untuk mengeluarkan jam tangan Mei Hua untuk wanita. Setelah Suwan mencobanya, dia langsung memutuskan untuk membelinya. Saat membayar, dia menahan Suwan, tidak membiarkannya menggunakan uang maharnya sendiri. Suwan melihat penampilan gagah Lu Yuanzu saat membayar, dan menjadi sangat terpesona. Lu Yuanzu, apakah ini hadiah untukku karena akan mulai bekerja? Bukan, ini hadiah pernikahan. Dia tidak akan memberikan hadiah yang sama seperti orang lain. Suwan tersenyum senang. Mulut Lu Yuanzu ini bukan hanya enak dicium, kata-katanya juga manis didengar. Setelah selesai, mereka berdua pun pulang ke rumah. Ibu Lu sudah menunggu-nunggu, dan akhirnya mereka berdua pulang juga. Dia buru-buru menyambut mereka dan bertanya, "Mana surat nikahnya?"
Setelah benar-benar melihat surat nikah itu, hatinya baru benar-benar tenang. Menantunya akhirnya resmi menjadi bagian dari keluarga Lu. Senang sekali, senang sekali. Sore harinya, Lu Yuanzu ada urusan yang harus dikerjakan. Setelah dia pergi, Suwan juga kembali ke kamar untuk menata materi yang ada di kepalanya. Bersiap untuk menulis sebuah rencana pembelajaran. Tetapi saat dia duduk di depan meja tulis dan menulis baris pertama dengan pena, rancangan pelatihan dasar mesin jet, dia mengagumi tulisan tangannya sendiri yang indah sejenak. Lalu, tidak ada kelanjutannya. Cara mengoperasikan mesin jet sungguh tidak banyak yang bisa ditulis. Bagi dirinya yang seorang dosen fisika, ini terlalu mudah. Dia menutup buku catatannya, berbaring dengan tenang di tempat tidur, bersiap untuk tidur siang. Menjadi guru yang baik, memiliki kondisi mental yang prima juga sangat penting. Dia tidur dengan nyenyak di dalam kamar. Kasihan sekali adik Lu yang ada di luar. Dia sudah bekerja fisik seharian, memilah-milah ampas. Saat dia pulang dengan menyeret tubuhnya yang lelah, Ibu Lu langsung memerintahkannya, jalanmu pelan-pelan sedikit. Kakak iparmu sedang menyiapkan pelajaran di kamar. Besok dia masih harus mengajar para dokter dan perawat. Suwan tidur pulas sampai terbangun dengan sendirinya. Baru saat itulah dia sadar di luar sudah gelap. Saat dia keluar, dia melihat mata adik Lu yang sudah berkunang-kunang karena lapar. Bu, kakak ipar sudah selesai menyiapkan pelajarannya. Kita sudah bisa makan sekarang. Suwan merasa bersalah. Di meja makan, dia terus-terusan mengambilkan daging untuk adik Lu. Dalam hatinya, dia semakin membulatkan tekad. Dia harus mencarikan pekerjaan tambahan untuk adik Lu. Namun, setelah makan malam selesai, Lu Yuanzu tidak pulang semalaman. Ibu Lu juga tidak bisa memejamkan mata semalaman. Di malam saat mereka baru mendaftarkan pernikahan, putranya malah tidak pulang. Apa yang akan dipikirkan oleh menantunya? Jadi, dia buru-buru menyuruh adik Lu pergi untuk membelikan sarapan bagi kakak iparnya di restoran milik negara. Ibu Lu juga mengingatkan adik Lu. Nanti kalau kakak iparmu bangun, kamu perhatikan dia baik-baik. Kalau ekspresi kakak iparmu terlihat aneh, langsung alihkan pembicaraan. Adik Lu menghela napas. Demi keluarga ini, aku benar-benar sudah pusing memikirkannya dan mengosongkan isi kantongku. Padahal, semalam Suwan sendiri tidur dengan sangat nyenyak. Dia sama sekali tidak berpikir untuk menunggu Lu Yuanzu. Apalagi menyadari kalau Lu Yuanzu tidak kembali ke kamar semalaman. Pagi-pagi setelah bangun tidur, setelah menyantap sarapan yang dibelikan oleh adik Lu, dia pun berangkat kerja dengan perasaan segar dan bersemangat. Hari ini adalah hari pertamanya mengajar. Dia berjalan ke atas podium, lalu meletakkan buku catatan yang dibawanya di atas meja. Dia melirik ke arah para hadirin di bawah. 18 murid paruh baya dan lansia. Mereka adalah angkatan pertama. Semuanya dipilih dari 6 cabang rumah sakit elit. Suwan membagi pelajarannya menjadi 2 bagian. Sebagian adalah kelas teori, sebagian lagi kelas praktik. Pelajaran kali ini dimulai dengan teori. Dia mengambil kapur, lalu di papan tulis, dia menggambar ulang sketsa mesin jet dengan skala 1:1. Semua orang di bawah panggung tercengang. Garis lurusnya tampak seperti digambar dengan penggaris. Direktur Hu dan Direktur Su menemukan orang berbakat ini dari mana? Suwan memasukkan kembali kapur ke dalam kotaknya, lalu menepuk-nepuk tangannya. Dengan puas, dia menerima kekaguman dari murid-murid paruh bayanya. Kemudian dia mengajarkan beberapa kosakata bahasa Inggris yang ada di mesin. Pelajaran hari ini pun berakhir. Respons para murid sangat baik. Semangat belajar mereka semua luar biasa tinggi. Saat istirahat makan siang, Lu Yuanzu datang ke rumah sakit membawa kotak makan untuknya. Tadi malam dia ada tugas penting sehingga tidak bisa pulang. Dia tidak tahu apakah Suwan akan berpikiran macam-macam. Baru saja memikirkan itu, dia mendengar suara memanggil, "Kak Zhou." Suwan tersenyum bahagia, lalu berlari kecil ke arahnya. Saat tahu suaminya mengambil cuti nikah selama 7 hari dari pabrik, dan bisa menjemputnya pulang kerja selama seminggu ke depan, Suwan sangat gembira. Dengan riang dia membawa suaminya melihat-lihat ruang kerjanya. Lalu, dia membuka kotak makannya. Tanpa memberi Lu Yuanzu kesempatan untuk menolak. Dia makan 1 suap, lalu menyuapi Lu Yuanzu 1 suap. Sebelum pulang, Lu Yuanzu bertanya, "Ibu menyuruhku bertanya padamu. Apakah hari pertamamu kerja berjalan lancar?" Suwan tertawa geli. Pria yang sok dingin ini, demi 1 kalimat itu, dia menahannya sepanjang makan dan akhirnya mengatakannya juga.
Kamu yang ingin tahu atau ibu yang ingin tahu? Memangnya ada bedanya? Suwan tersenyum jahil, tentu saja ada bedanya. Kalau ibu yang ingin tahu, nanti setelah pulang kerja, aku akan memberitahu ibu secara langsung. Kalau kamu yang ingin tahu, sini, mendekat. Lu Yuanzu pergi begitu saja tanpa menoleh. Suwan berdecak pelan. Lu Yuanzu benar-benar tidak tahan digoda, begitu saja sudah lari. Dia baru saja berbalik. Terdengar suara derit. Pintu didorong terbuka lagi. Lu Yuanzu kembali berdiri. Di ambang pintu, dia berkata-kata demi kata. Aku ingin tahu apa hari pertamamu kerja berjalan baik. Apa ada yang mengganggumu? Mata Suwan berbinar-binar. Dia menggerakkan jarinya ke arah Lu Yuanzu. Mendekatlah, nanti aku beritahu. Lu Yuanzu dengan patuh berjalan ke samping meja kerja. Sesuai isyarat Suwan, dia membungkukkan badan. Suwan berbisik di telinganya. Tidak ada yang menggangguku. Tapi hariku tidak begitu baik. Aku sedikit merindukanmu. Daun telinga Lu Yuanzu diam-diam memerah. Suwan tidak bisa menahan diri untuk mencubit Lu Yuanzu. Dengan gesit dia melompat menjauh. Kali ini, dia benar-benar kabur tunggang langgang. Kelas sore hari tetap berjalan dengan sangat lancar. Para peserta parubaya dan lansia sangat serius saat mengikuti kelas. Saat Suwan pulang kerja dan keluar dari rumah sakit, dia melihat Lu Yuanzu datang menjemputnya. Akan tetapi, pria itu sedang berbicara dengan pria lain. Pria itu langsung berbinar saat melihat Suwan. Kapten Lu, itu dia wanita yang waktu itu. Kau lihat, kan? Yang paling menonjol di antara keramaian itu. Dia bahkan tersenyum ke arahku. Lu Yuanzu berdecak pelan. Dia tersenyum padaku, Qin King. Dengan tampang galakmu itu, wanita mana yang mau tersenyum padamu? Dia pasti mengenaliku. Akulah yang menyelamatkan orang dan mengendalikan situasi. Qin King mengangguk. Kalau bukan karena wanita itu, kita mungkin sudah membiarkan para agen rahasia itu kabur lagi. Lu Yuanzu tiba-tiba berpikir, jika wanita yang tenang itu adalah Suwan, maka semua itu sangat masuk akal. Nada bangga dalam suaranya sulit disembunyikan. Itu istriku. Istri yang punya surat nikah, enyah sana. Ada bukti dari kantor, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengambilnya kembali. Setelah berkata begitu, dia berjalan ke arah Suwan. Suwan mengangkat alisnya. Benar saja, bagaimana mungkin pria yang bisa jadi protagonis itu orang yang sederhana? Ternyata dia punya identitas ganda. Sayang sekali dia belum membaca buku itu sampai akhir. Dia jadi tidak tahu apa yang terjadi pada sang protagonis pria di kelanjutannya. Suwan dengan terampil duduk di jok belakang. Awalnya Lu Yuanzu sedikit tegang. Takut wanita itu akan bertingkah macam-macam lagi. Tak disangka, sepanjang jalan Suwan memegang bantalan jok sepeda dengan sangat sopan. Hati Lu Yuanzu yang tadinya was-was akhirnya lega. Tapi entah kenapa, hatinya terasa hampa. Mereka berdua pulang ke rumah dan mulai makan malam. Di meja makan, Suwan bercerita pada ibu Lu dan adik Lu tentang kejadian di rumah sakit. Dia bahkan tidak melirik Lu Yuanzu sedikit pun. Ibu Lu menendang kaki Lu Yuanzu di bawah meja, memberinya isyarat untuk membujuk istrinya. Lu Yuanzu tidak bergerak dan terus saja melahap nasinya. Ibu Lu yang kesal menendangnya sekali lagi. Suwan meletakkan mangkuknya dengan pasrah, Ibu. Ibu salah tendang orang. Wajah tua Ibu Lu memerah. Aduh, Ibu tidak sengaja menendangmu. Ibu sebenarnya mau menendang Azou. Memangnya nasi lebih wangi daripada istri. Kerjaannya hanya menunduk dan makan saja. Tidak tahu caranya bicara sepatah kata pun. Malam hari sebelum tidur, setelah Suwan selesai membersihkan diri, Lu Yuanzu berinisiatif membuang air bekas mandinya. Setelah Suwan berbaring, dia menepuk-nepuk tempat di sebelahnya. Lu Yuanzu dengan patuh berbaring di sana. Lalu wanita itu merangkak naik ke atas tubuhnya. Tangannya langsung meraba otot perutnya yang keras. Setelah merabanya beberapa kali, dengan puas, dia menggesekkan tubuhnya di dada Lu Yuanzu. Area ini adalah tempat baru yang dia temukan. Enak sekali disentuh. Lu Yuanzu, nanti kalau aku bermimpi, di dalam mimpi, kamu juga harus biarkan aku menyentuhmu. Lu Yuanzu menggertakkan giginya. Perjanjian 1 bulan kita hanya tersisa 1 minggu. Dia menahan diri. Menurut pengalamannya yang sudah-sudah, selama dia tidak memedulikannya, Suwan akan berbicara sendiri sebentar lalu tertidur. Tapi kali ini, dia tidak tahan lagi. Kenapa kamu begitu serakah? Tidak cukup menyentuhku di dunia nyata.
Kamu bahkan ingin ada Lu Yuanzu di dalam mimpimu untuk disentuh. Su Wan terkekeh. Lu Yuanzu, jangan-jangan kamu cemburu pada dirimu sendiri. Lu Yuanzu menyuruhnya diam. Seharusnya dia sudah tahu kalau Su Wan tidak punya niat baik. Ternyata dia sedang memasang perangkap di sini. Su Wan mendongak menatap Lu Yuanzu. Lu Yuanzu menunduk dan balas menatapnya. Di dunia nyata, aku hanya bisa menyentuh otot perutmu. Karena aku takut kamu tidak akan tahan. Bagaimana kalau kita melanggar perjanjiannya? Di dalam mimpi, aku bisa berbuat sesuka hatiku padamu. Lu Yuanzu tidak tahu. Apakah Su Wan berbuat sesuka hatinya padanya di dalam mimpi? Dia hanya tahu kalau dia yang bermimpi. Di dalam mimpi itu, Su Wan berbuat sesuka hatinya padanya. Dia membiarkan Su Wan berbuat sesuka hatinya padanya. Lalu dia terbangun. Pukul 3 dini hari. Lu Yuanzu dengan wajah tanpa ekspresi mengambil selembar celana dalam dan spray dari lemari. Lalu memanjat keluar jendela dan pergi ke tempat cuci di tengah halaman. Di hari ketiga, Su Wan tidak bisa bangun untuk bekerja. Lu Yuanzu sudah memanggilnya 3 kali tapi dia tidak juga bangun. Su Wan memeluk selimutnya dan tidak mau melepaskannya. Aku baru mau bangun kalau dicium. Lu Yuanzu menghela napas pelan. Dia membungkuk dan mengecup puncak kepala Su Wan. Ciuman yang sangat singkat. Sudah waktunya bangun. Su Wan diam-diam membuka sebelah matanya. Melirik Lu Yuanzu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu menciumku. Lu Yuanzu tidak menjawab. Dia hanya dengan dingin menyebutkan waktu, pukul 7.36. Apa kamu yakin masih mau tidur? Su Wan merengek, kenapa kamu tidak membangunkanku lebih awal? Aku sudah membangunkanmu. Kamu bilang masih terlalu pagi dan tidak mau bangun. Su Wan terburu-buru mengenakan pakaiannya. Sambil menyempatkan diri berdebat kecil dengan Lu Yuanzu. Itu karena aku sedang tidur nyenyak. Harusnya kamu menciumku lebih awal. Begitu kamu menciumku, aku pasti langsung bangun karena bersemangat. Setelah Su Wan selesai bersiap-siap, dia mengambil sebuah bakpao dan bergegas keluar rumah. Hah, kita mencuci spray, ya. Tangan Lu Yuanzu yang memegang setang sepeda menegang. Dia mengingatkannya dengan wajah datar. Pukul 7:44, Su Wan bergegas melompat ke jok belakang, mendesak Lu Yuanzu untuk mengayuh lebih cepat. Kemudian, dia terkejut saat menyadari sesuatu. Ada bantalan empuk yang diikat di jok belakang sepedanya. Sepedanya juga dilap sampai mengilap. Suasana hati Su Wan menjadi sangat baik. Kak Zhou, jangan-jangan kamu mencuci sepeda ini hanya untuk mengantarku, iya. Lu Yuanzu pura-pura tidak mendengar. Dia mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. Setelah keluar dari gang, Su Wan, sambil menggigit bakpaunya, mulai menyadari sesuatu. Lu Yuanzu, spray yang dijemur di depan rumah kita itu, kan yang kita pakai. Kita tidur seranjang kemarin. Tapi, rasanya tidak mungkin. Kalau kita tidur seranjang, kok aku tidak ingat apa-apa. Badanku juga tidak terasa sakit. Sepedanya bergoyang sejenak. Su Wan panik dan langsung memeluk pinggang Lu Yuanzu. Sepedanya pun kembali stabil dengan cepat. Saat itulah Su Wan akhirnya mengerti. Dia bertanya pada Lu Yuanzu sambil tertawa kecil. Di dalam mimpiku, apa aku melakukan sesuatu padamu? Hasil dari godaannya adalah Lu Yuanzu mengayuh sepeda begitu cepat sampai nyaris mengeluarkan percikan api. Perjalanan 10 menit dipaksanya selesai hanya dalam 6 menit. Dia menurunkan Su Wan dan langsung pergi dengan cepat. Dia takut Su Wan akan terus mengejarnya dengan berbagai pertanyaan.